Hai semua, balik lagi di Podcast Kastrat. Waduh. Wow, Arkan di tengah apakah kita akan Wah, berpolitik lagi? Ini yang saya suka nih. Saya di tengah berarti kan ada korelasinya nggak sama sesuatu yang saya suka juga berarti nih. Gak mau. Nggak mau ya. Nggak mau, jangan dong, kita nggak usah bahas-bahas itu lagi lah. Kita udah Betul. pakai yang cerah-cerah kayak Cerah-cerah gini. ya, Masa iya. ngebahasnya malah yang yang bikin pusing. Ya nggak usah ya. Itu Kita gua nggak usah ngebahas yang bikin pusing. Tapi kemarin tuh video terakhir tuh kita sempet di take over nih video kita. Itu dia. Iya nggak sih? Oh iya, lucu banget. Aku Video udah nonton. itu Siapa yang udah nonton komen di kolom bawah. aku udah. aku. Wah, itu topiknya relate gak? Kebetulan dulu dulu belum. Oh, dulu sempat relate. Relate gak, Kar? Pernah. Belum. Oh, enggak ya. Belum. Iya Lu itu. Lu gimana? Ya, yuk kita lanjut ke Loh, parah banget. Belum, Biasa belum. aja ya. Berarti belum. mungkin sedang mengalami ya teman-teman. Gak Sama siapa apa-apa. itu? Nggak tahu ya, belum. Nggak ada. Berarti Jadi akan. nggak tahu deh, Oke, nggak tahu mungkin, lihat ke depannya. mungkin. Jadi kemarin kita di take over sama, ingat gak namanya siapa? Sama Bas. Bas. Siapa Tahu itu nggak Bas? Bas siapa aja? Jujur nggak tahu sih. Parah banget. Katanya Menurut nonton. gue Oh, iya. demo Arkan sekarang. Oh, iya. Gimana deh? Jujur Bas nggak tahu. demo Arkan Bas. Nah, itu kemarin itu pas di take over kan topik yang lumayan menarik juga tuh kan si HTS ini. Apakah di video kali ini kita akan lanjutannya sama HTS atau gimana nih kita hari ini mau kenapa sih kita udah cerah-cerah, kalian berdua pink, saya hijau sendiri nih gitu. Iya, kok lo nggak pink sih kan? Kalian tega kalian. Tega Hari ini banget. agak berbeda nih teman-teman. Betul. Kenapa tuh Zil berbeda? Lihat muka kita senyum sumringah gitu. Kenapa apa yang beda Zil? Udah LPJ-an. Wede. Udah LPJ-an. Udah LPJ-an, udah mau demis. Waduh, Itu dia clue kita hari ini. Udah mau Demis, demis. udah mau Demis. Demis. Berarti Demis itu identik dengan farewell. Perpisahan. Perpisahan, betul banget. Aduh, Siapa yang sedih? Jujur. Gak ada yang sedih. Jujur. Gak ada yang sedih. Guys, sebenarnya Ternyata- kita udah punya audiens di sini. Betul. Iya. Ini sobat-sobat Dan- Azik offline. Betul. Sobat-sobat Biasa Azik sobat offline. Inilah sobat-sobat Oke. Azik yang kayaknya saking sukanya ya sama Azik gitu. Sampai rela-rela dateng nih ke Betul, ruang kita podcast ini demi Setuju menonton banget. Azik. Ini kita rekaman jam 8.59 pun mereka di sini guys. Itulah di Keren hari banget. Sabtu di Saking weekend. cintanya. Itulah emang Gak nanti sih. kita kasih lah tanda tangan kita ya. Oh, Aman. Nanti kita kasih Iya, panggung jadi lah ya Dikasih, di sini oh ya iya, teman-teman. boleh. Oke, jadi berarti di video kali ini kita akan membahas tentang perpisahan. Perpisahan apa nih, perpisahan Azik doang kah atau gimana? Gimana tuh Kar? Gimana Kar? kayaknya karena kebetulan, jadi spoiler juga ya. Jadi itu Iya. yang nanti akan sama-sama kita adalah anak-anak kasrat yang lain. Wih, jarang-jarang nggak Anak pernah. Kasrat mana Belum suaranya? pernah loh. Wah, rame ya. Oke. Rame, belum pernah loh kita undang anak kasrat. Oh, pernah Iya, sekali iya Deren ya. Sesekali doang. Iya, Deren, Iya, pernah. Tapi belum pernah ya sampai semuanya. Semuanya nih semua satu podcast. kasrat. Oh, berarti kita perpisahannya itu bukan cuma Azik doang, tapi Betul. Sama sekalian kasrat sama juga nih. kasrat juga. Iya. Satu kasrat. Wah, demo sih ini. Kayaknya mau demo nih. Waduh. Enggak ya? Enggak ya? Mana kita demonya? Oh iya, jangan ya. Tapi Oke. karena kita udah cerah-cerah gini, jangan sedih-sedih gak sih bahas perpisahan? Betul, harus sumringah ya nggak sih, Betul. jangan jangan sedih-sedih, nangis-nangis. Oh, bukan kita banget lah ya. Tapi gue udah buat isu sih, just in case. Just in case. Tertawa Ada yang tengah sini. menitikkan Ada air yang mata. menitikkan air mata ya. Oke, berarti hari ini video terakhir dari podcast 2025 bersama Azik. Topiknya adalah perpisahan bersama anggota kastrat gitu. Berarti gimana, mau langsung aja? Enggak, gini dulu deh. Konsepnya apa nih si anggota kastrat ini, kita mau apain nih di video Kita terakhir mau ini? apain? Oh. Kita mau apain Kita nih? mau apain? Kita mau Banget apain? ya. Mau kita tanya-tanyain aja sih. Oh, mau tanya-tanyain aja. Ya. Iya. Betul. Nah, kita mau bahas tentang perpisahan ini bareng sama teman-teman kasrat lainnya, dan kita Oke. mau lihat si perpisahan ini dari perspektif yang berbeda nih. Kan tadi Arkan Betul. udah bilang, kita jangan sedih-sedih lah, dan kita kan bajunya udah cerah-cerah nih. Jadi kayak Betul. itu akan menggambarkan perasaan kita hari ini. Jadi perpisahan nggak selalu menyedihkan. Woi.
Gila 2025 tahun bicara teman-teman. Oke. Di note sih itu boleh. Berarti gimana? Apakah langsung aja atau mau bagaimana Karina? Yes, Gila? langsung Langsung aja. Langsung aja ya. Kita move ke Oh, sesi. enggak. Belum. Ya udah lanjut ya. Ya, Apa sih? Gimana Apa sih lu? Nggak jelas nih. Lu gak jelas. Enggak. Udah, Ininya udah, urutannya udah. apa dulu urutannya? Oh, Urutannya. Kita urutannya. kasih tahu dulu urutannya. Nantilah, Nanti jangan Oh, dulu jangan ya? Spoiler ya? Kita Lang- langsung move aja ke Langsung move Move aja. ke Ke sesi pertama. sesi pertama. Tamu pertama ya. Yes, Boleh. tamu pertama. Kling. Nah, kita udah sama orang-orang yang di sesi 1 nih guys. Boleh mungkin kenalan dulu kali ya. Sama mungkin yang ini yang tengah udah familiar ya, udah pernah ada di video kita ya. Tapi boleh kenalan lagi. Oh. Ini yang baru dulu nih. Baru dulu boleh dari paling ujung dulu. Oke, halo teman-teman, aku Ivon, aku tuh PM-nya Fake News. Halo Eva. Iva. Halo semua, perkenalkan aku Darren. Aku juga PM Fake News dan mungkin kalian pernah lihat aku di video Lux Maxing ya dari termin lalu. Ya, halo Darren. Wah, gimana nih kabar kalian hari ini, pagi-pagi yang cerah ini? Baik, baik. 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 Ngantuk dikit jujur. Oh iya sih, karena masih pagi ya. Gimana nih Ivon baru pertama kali loh di depan layar podcast ini. Gimana perasaannya? Deg-degan? Tenang, gak apa-apa kok, kita hari ini ngomonginnya santai-santai ya. Jadi ya udah bawa happy aja. Karena tadi kan kita mau ngomongin perpisahan ya. Mungkin aku mau mulai dengan satu pertanyaan nih. Menurut kalian, makna perpisahan itu apa sih? Boleh, mau dari siapa duluan? Ivon dulu? Ivan dulu. Ivon boleh. dulu, Oke, boleh. Aku yang mulai, oke. Jadi buat mungkin bukan buat aku ya, perpisahan itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Jadi itu salah satu kayak tahapan dari hidup gitu loh, kayak semua ada akhirnya. Hidup kita juga ada akhirnya. Ya. Jadi Berat. Gak apa-apa. Jadi iya, kayak perpisahan itu sesuatu yang pasti kita alami dan ada sedihnya. Tapi perpisahan itu juga nggak harus cuman sedih aja gitu. Kayak perpisahan itu kita bisa maknainya dengan kesan, perubahan, esensi yang orang itu yang kita pisah itu bawa kepada hidup kita gitu. Oh, menarik. Cukup dalam ya pembahasannya. Jadi perpisahan tuh emang suatu akhir yang tidak bisa dihindari. Cuman tetap ada mungkin pembelajaran juga ya yang bisa diambil dari Iya. perpisahan ini. Oke, itu dari Ivon. Kalau dari Darren gimana? Sebenarnya itu ada yang menarik sih tadi yang Ivan yang tentang apa tuh? memaknai esensi dari orang lain di hidup kita gitu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin lebih ke perpisahan itu selesainya suatu tugas kita di hidup orang lain. Karena hayatinya sebenarnya agak kayak tugas sih sebenarnya, kayak berarti kalau misalnya udah saatnya berpisah itu lebih ke iya berarti tugas aku dan peran aku di hidupnya dia tuh udah sampai sini gitu. Menarik. Tapi berarti kalian berdua sama-sama bilang kalau perpisahan tuh emang kayak ya udah akhir dari mungkin sesuatu, tapi tetap aja ada suatu makna mungkin dan pembelajaran yang bisa diambil meskipun udah berpisah nih gitu. Oke, menarik ya pembahasannya dan cukup mendalam ya. Aku senang mendengar jawaban kalian. Nah, kan udah bahas perpisahan nih. Aku mungkin mau nanya-nanya dikit nih tentang kalian mungkin ya sebagai anggota Kastrat juga gitu. Mungkin pertanyaan dari aku adalah hal apa aja sih yang paling berkesan pas kalian di Kastrat, dan ada nggak sih sesuatu yang pengen banget kalian lakuin bareng Kastrat tapi belum kesampaian nih? Nah, mungkin aku dulu ya karena Boleh. tadi Ivon udah duluan. Mungkin main werewolf ya itu. Main werewolf. Oke. Tapi itu salah satu signature-nya Kastrat, guys. Jadi tuh Kastrat kayak hampir tiap rapat kalau nggak salah ya, kayak sering banget main werewolf. Dan itu werewolf. selalu
seru, itu bonding experience gitu sama Kasrat tuh. Walaupun itu suatu yang sederhana. Terus mungkin mungkin kalau soal yang kerjaan-kerjaannya dari kajian yang kita buat gitu. Salah satu favorit aku tuh kajian yang Cat's Eye yang kemarin gitu. Oh iya sih, itu pembahasannya sangat menarik. Kan. Oke. Kalau Ivan gimana, Van? Kalau aku kajian favorit aku sih sebenarnya nggak cuma satu ya, cuman aku suka yang pas kita tulis tentang grooming kemarin. Iya, karena itu kebetulan kekerasan seksual tuh kayak topik yang aku suka gitu loh. Iya maksudnya kayak maksudnya yang- menarik. Berarti topik yang gitu. suka dikaji Gitu ya. loh. Iya, berarti Iya. Dikaji. lebih suka mendalami topik itu. Oke, menarik. Kan tadi kalian udah nyebutin mungkin kajian favorit kalian, sama tadi Darren juga ada momen favoritnya ya. Kalau Ivon iya. sendiri momen favoritnya apa? Itu aku juga ada banyak sih. Itu aku keinget pas kita main Bunny Wortel. Nih, audiens gak ada yang ngerti kayaknya. Iya, apalagi Mas Darren udah kayak Bunny ini kok gak ada suaranya. Iya, jadi itu aku waktu itu kayak deg-degan banget ya mainnya. Oh, Sama pas Intense. main di Kainda itu main yang Abracadabra yang gitu oh loh. iya itu seru Nah, sih. Iya, itu permainannya kayak itu susah banget, bikin stres dan sampai berkesan. Kesannya Kesannya iya ya. Kesannya traumatis. Lihat nih. Dan kayak aku ngelihat Kalivi juga di sebelah aku kayak mainnya sambil kayak menutup mata gitu sambil kayak berdoa. Oh, oke, jadi kalian berdua momen favoritnya emang pas kita main bareng ya, kayak Iya. pas selesai rapat. Nah, terus mungkin untuk pertanyaan yang satunya lagi nih, yang ada nggak sih hal yang pengen kalian lakukan banget di Kasrat tapi belum kesampaian? Ada nggak? Kira-kira? ke Bonbin, Apa itu? kebun binatang. Oh, kebun binatang. Hmm. Ya, itu nanti nggak sih abis selesai ini kita nanti. suka kebun binatang ya? Yes. Oke. Sama itu Sama nggak apa sih? tuh? Wahoo. Wahoo. Kemarin udah banyak ya mau tuh, destinasinya. tapi nggak jadi. Belum jadi nih. Tiba-tiba pleno. Nah, gitu. gimana nih? Iya sih. Tapi kalau Ivon sendiri samakah atau ada yang lain? Aku juga sebenarnya kebun binatang. Karena kayak ya aku pengen ngelihat aja kayak kita di kebun binatang kayak gimana gitu. Ya mau lihat binatang. Ya, Observasi perilaku. waduh. Berarti ke kebun binatang ya, sama juga. Oke. Nah mungkin tuh aja nih pertanyaan buat fake news. Tadi juga udah melihat anak-anak podcast, anak Kasar juga udah pada balas-balas. Berarti udah nggak sabar ya mungkin untuk gilirannya mereka. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak dari kalian dulu sebelum mungkin pindah ke sesi berikutnya? Sepatah dua patah kata, pesan-pesan. Semoga Kasrat tahun depan semakin keren lagi, semakin bahagia, dan semoga nggak terlalu banyak kajian insidentalnya kayak kepengurusan kita. Amin. Amin. Kalau Ivan? Semoga Kasrat tahun depan itu bisa kayak melanjutkan hal-hal yang kita udah buat, hal yang kita udah bangun sama di Kasrat ini gitu. Amin. Oke, makasih ya Fake News udah hadir hari ini, udah bisa ngebahas-bahas tentang perpisahan dan juga pesan-kesan kalian sama di Kasrat. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi kedua ya. Sing. Hai, kembali lagi bersama aku dan kita sudah bersama narasumber kita yang lain. Ting, tadadad. Nanti tolong ada soundnya ya editor. boleh ditambah. Sound muncul. Editor tolong. Editor tolong. Nah kali ini udah bukan fake news lagi.
Ada nggak yang tahu nih ini PM apa? Komen di kolom bawah. Tebak. Kita PM apa? Tebak di kolom bawah. Itu dia. Yang paling gong. Itu dia. Boleh kenalan dulu nih dari siapa? Siapa dulu? Oke, aku kenalin teman-teman semua. Halo, nama aku Naura dan aku di sini jadi PM Diksi. Halo semuanya. Yeay. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Keke, aku juga dari PM Diksi. Halo, Keke. Nah, teman-teman udah pada tahu belum diksi itu apa? Boleh nggak dijelasin dikit aja diksi itu apa sih sebenarnya? Boleh. Oke, Diksi itu singkatan dari diskusi kolaborasi. Jadi salah satu proker di Kasrat yang bentuknya itu event. Di Diksi itu kita juga lebih tepatnya bentuknya tuh kayak talk show gitu sih. Dan kita bahas topik tertentu untuk diangkat kayak gitu. Nah, tahun ini berarti diksi ngangkat tema apa nih kalau boleh tahu? Kita kebetulan ngangkat tema kekerasan seksual nih. Betul. Terus kemarin narasumbernya juga keren banget guys. Betul. Ada dari Fapsi ya, ada dosen Ya, Fapsi. betul. Terus ada apa lagi? Ada dari Yayasan Jari sama ada dari Satgas PPK. Nice tuh buat kalian tahun depan jangan sampai ketinggalan diksi ya teman-teman. Karena Betul, pasti betul. diksi tahun depan akan lebih gong lagi. Insya Allah ada. Insya Allah. Insya Allah ada. Oke, nah sama teman-teman diksi ini udah pada siap belum? Kelihatannya agak tegang gitu loh iya, teman-teman. deg-degan nih, Coba deg-degan pertama terangin kali. diri lo, terangin diri lo. Siap. Terangin diri lo, terangin diri lo. Udah. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, butterfly hug mungkin? Enggak. Oke. Kayaknya too much ya. Oke. Oke, nah pertanyaan untuk teman-teman diksi. Menurut kalian dampak dari perpisahan itu apa sih? Kalau yang biasanya kalian rasakan? Oke, siapa dulu nih? Aku. Boleh. Boleh, oke. Kalau menurut aku sih dampak dari perpisahan itu sebenarnya tergantung dari attachment kita sama orang lain tuh gimana. Terus juga tergantung sama lama waktunya juga. Kayak misalkan apakah sebentar aja untuk ketemu orangnya atau mungkin lama gitu. Dan kalau misalkan untuk konteks Kasrat ini kan kita udah setahun nih bareng-bareng. Sebenarnya dampaknya lebih ke pasti kedepannya bakal kangen sih, kayak setiap minggu rapat, terus kita diskusi isu-isu tertentu, terus lebih ke ngangenin juga ketika kita main setelah selesai rapatnya juga gitu. Berarti dampak yang dirasain. Kamu jadi melo gitu sih jadi. Gue sedih. Dia udah Fun fact guys, fun fact. Gue udah nyapin tisu di sini just in case. Berarti dampak yang kamu rasain sendiri berarti lebih ke sedih, kangen gitu ya berarti? Iya, pasti kedepannya bakal kangen aja sih gitu. Berarti 2 periode? Ditembak nih. Ya nanti kita bahas lagi. Oke, nanti dibahas lagi, kamu tolong ditagih. Oke, kalau Keke gimana? Jujur sebenarnya jawaban aku kayak udah dibahas sama Naura gitu loh. Jadi kayak perpisahan itu kalau menurut aku dampaknya tuh nggak kayak sesimpel kita sedih karena berpisah, lebih ke kayak ngerasa kosong aja gitu kalau abis berpisah. Kayak tiap minggu, tiap Kamis kan kita kayak abis kelas itu rapat, terus kalau nggak sebelumnya udah nentuin rapat di mana, tapi kayak setelah demis, setelah berpisah kita udah nggak ada rutinitas itu lagi gitu. bakal kangen. Oke, nah berarti kalian rencananya akan deal with it-nya gimana guys? Oke, kalau untuk deal with it-nya tuh sebenarnya lebih ke paling embrace aja sih, kayak mungkin kedepannya bakal kangen sama masa-masa pas jadi Kasrat, dan mungkin kita bisa ngadain reuni kecil-kecilan nanti kalau misalkan kita sama-sama dan kayak ya udah kangen gitu. Setuju. Semoga dipercepat. Paling gitu aja. Oke, kalau Keke? Deal with it ya. Gimana ya? Jujur nggak kebayang. Atau enggak kayak lu udah, kan lu pasti udah pernah mengalami kan perpisahan sebelumnya, kayak misalnya dari kepanitiaan lain atau gimana. Nah, how you deal with it?
Kalau aku sih sebenarnya kayak ya udah aja gitu loh, karena Nonchalant final boss. Ya udah aja. pasti ya kayak awal-awal pasti sedih dulu kan, tapi kalau setelahnya kayak oke, karena semua itu pasti ada akhirnya kan ya guys. Oh. Betul. Jadi kayak kita nggak bisa menghindari itu. Jadi kalau misalnya udah berpisah ya udah. Tapi kan kita masih bisa ketemu, kita masih bisa main-main bareng gitu. Jadi kayak aman banget walaupun sedih. Oke, nah tadi Happy udah kayak sempat mention kita embrace perpisahan itu ya. Mungkin itu akan kita bahas habis ini bersama narsum kita selanjutnya. Nah, tadi kan sebenarnya kalian udah sempat mention sih kayak sebenarnya gue mau nanya bakal kangen rapat lagi atau enggak. Nah, tapi tadi sebenarnya udah ke mention kan. Iya. Tapi itu beneran kangen. Kangen rapatnya atau oh iya, kalian ada raproker, ada rapat gede ya. Nah, bakal kangen nggak raproker sama rapat gede? Kayaknya kalau raproker enggak ya. Jujur kalau Raproker enggak sih, kalau rapat gede baru kangen. Oh, rapat gede kangen. Berarti yang dikangenin dari rapat gede apa? Main gamesnya ya? Karena raproker pasti nggak ada login logout. Raproker kayak cuma ngerjain langsung pulang. Itu dia. Biasanya kalian raproker berapa jam? Sejam. Sejam satu setengah kadang jam lebih ya? sih sampai iya. Oh itu panas juga Kadang sih 15 otaknya. menit, kadang 30 menit. Iya. Nice, Menyesuaikan pembahasannya gitu. Oke, berarti gue mau nanya deh, kalian tadi kan juga udah, kayak kita udah mention, kayak kita biasanya nentuin mau rapat di mana. Kalian paling favorit rapat di mana? Nah, kayak Waduh. dulu nih, kayak dulu. Di mana ya? Jujur Kainda. Oh Walaupun iya. rada lama ya makanannya. Jujur. Tapi kayak ambience itu kayak oh my god itu homey banget. I love Kainda. Yes, I love Kainda tuh. Oke. Oke, Kalau Kak Indah Happy yang gimana? ada anggur-anggurnya. Iya itu dia. Betul. Jujur kalau aku tuh merasa rapat di mana aja sama aja. Jadi Berarti kayak karena orang-orangnya ya. betul. Betul. Paling lebih ke Lagi diri tempat gue. memorable aja sih, kayak ini sih tapi di SC. Kayak tempat pertama kali jujur. kita ketemu Bener dan kayak aku banget. nginget lagi tuh flashback lagi kayak pas itu kita masih kalau dari aku masih agak canggung terus kayak wah orang-orang baru gitu-gitu sih paling. Gimana rasanya rapat pertama kali waktu itu? Rapat pertama kali bener-bener kayak ini serius nih gue masuk. Anjir, ini serius nih gue masuk BEM nih. Anjir ini rapat pertama BEM gue cowok kayak gitu. Waduh. Rayain diri lo. Kalau Happy gimana rasanya pertama kali rapat waktu itu? Pas itu lebih ke senang karena emang apa namanya bakal ketemu teman baru, pengalaman baru, tapi emang deg-degan dan ngerasa kayak oh berarti butuh adaptasi lagi nih, kayak gitu aja sih. Bener sih, dan kalau aku sendiri rasanya kayak ini kikuk banget. Iya awal-awal canggung kayak cuma diem-dieman gitu. Ini gue ngomong apa ya? Kita melingkar di SC dan kita Iya, semua iya. bertatap-tatapan terus kayak iya. Halo. Oke. Momen rapat paling seru menurut kalian apa? Tapi udah pasti main game gak sih? Iya sih paling menyenangkannya main Iya. games. Itu Games kita favorit, tunggu. games favorit. Ya wewe apalagi. Oh iya bener Iya, lagi. jujur aku iya. Iya bener juga. lagi, Kita pernah werewolf. main apa aja sih sebenarnya? Kita kayak lupa ya. Werewolf. Werewolf, bani Bani-bani. itu. Yang tadi disebut Ivan tuh yang Oh, kata-kata. iya, Yang abrakadabra paling lucu lagi itu. tuh abrakadabra. Oh, terus ya Hongsam. Terus malam Oh, iya, kita main Hongsam. undercover. Cover. Pokoknya Terus main yang nuduh-nuduhan tuh kita love banget. ya, kita Iya. sukanya yang nuduh-nuduh, Yang debat-debat itu kita. ngefitnah. Ya Iya. fitnah-fitnah Iya, kita. Ya, kita sukanya nyala-nyalain orang lah ini. Nah, emang itu jiwanya ya kayaknya Iya. ya. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Ada nggak hal yang kalian sesali di Demis ini? Kayak Aduh, mungkin sedih nih. kayaknya gue harusnya bisa lebih bonding deh, atau enggak kayak kayaknya gue harusnya rapat di sini deh, harusnya gini deh. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Apa ya? Yang disesali. Sebenarnya kalau misalkan konteksnya kasar secara umum menurut aku ngerasa nggak ada sih. Paling kayak ke diksi aja sih. Oke. Kayak banyak Sama. eval gitu dan Sama. mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi gitu. Gak apa-apa. Keke? Idem. Oh idem. Oke, cuma idem. Oke, sebenarnya hal yang paling kalau gue sendiri, ya padahal kan gue gak ada tanya ya, Nggak tapi apa-apa, gue mau ngomong aja. Ditanya, Tanya gue dong, tanya gue.
Oke, gimana Zila? Apa yang disesali nih? Sebenarnya kalau kita nggak jadi ke Wahoo waktu itu adalah penyesalan gue karena gue pengen banget ke Wahoo tapi kita pleno nggak apa-apa. Jujur. Gak apa-apa, oke, jangan sedih-sedih karena kita akan memandang perpisahan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan kan, Betul teman-teman. sekali. Sepatah dua patah kata deh Aduh, untuk apa ya? Demis ini. Sepatah dua patah kata. Apa ya? Aduh, nggak di briefing nih. Iya ya, ini spontan uhuy sih teman-teman. Paling nitip pesan untuk kasrat selanjutnya biar bisa lebih semangat dan lebih lebih bisa lebih baik lagi dan mungkin take notes untuk evaluasi yang ada di tahun ini kayak gitu. Oke, kalau buat Keke? Sepatah dua patah kata. Semoga kita nggak asing ya semua. Itu gue setuju. Itu retweet 1000 Bener kali. sih, bener. Ya banyakin main. Gitu. Ya itu gue idem, itu retweet 1000 kali. Semoga kita tetap akan ada nongkrong-nongkrong di Kainda ya teman-teman. Iya. Kayaknya kalau di SC Reunian. tuh nggak bisa karena udah nggak ada kepentingannya lagi ya. Betul. Kayaknya agaknya ngurus suratnya ke sekre itu juga agak malas gitu. Nah kalau Kainda tuh kayaknya masih memungkinkan banget nih. Oke, kalau gitu thank you banget buat teman-teman Diksi. Yeay, thank you juga. Oke, kalau gitu kita akan langsung next ke narsum kita selanjutnya. Dadah. Oh, dadah dulu. Oke, 1, 2, 3. Dadah. Ah, ini kita udah ke narasumber selanjutnya nih. Ini boleh dadah-dadah dulu. Ini dua orang yang penting banget nih di Kastrat. Pejabat Kastrat ini ada nggak usah dikenalin saya, mending kenalin diri sendiri aja. Mending langsung kenalin aja. Jadi sebagai apa di Kastrat nih orang-orang penting ini? Boleh dari yang tengah dulu nih. Oh ya boleh yang dari tengah. Hai teman-teman semua, nama aku Livena, bisa dipanggil Livi. Aku PMV News nggak sih aku? Tahun berapa itu Kak? Dua jabatan tahun lalu tuh. tahun keberapa itu? Minggu yang tahun lalu tuh. Kalau tahun ini ngapain Kak? Tahun ini jadi apa sih Kak? Oh, kalau tahun ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kastrat. Boleh tepuk tangannya. Wah, ini Halo nih. Livi. Halo Kak Livi. Hai. Ini orang penting ya. Orang penting pertama. Lanjut. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Adin dan tahun ini aku diamanahi sebagai partnernya Livena, my partner, my lovely partner, sebagai wakil. Itu di-cut nanti ya? Kok gitu sih? Lanjut. Kok jahat sih? Lanjut. Iya, Silakan lanjut. sebagai wakil kepala departemen. Wih, halo. Nah, Oke. kalau yang sebelah? Kalau yang ini? Kita lanjut. Di sana Jadi ya. kita narasumber ini yang paling bukan paling gong sih, paling penting lah ini. Enggak sih semuanya penting. Semuanya Maaf, penting. Maaf, Penting. semuanya penting. Tapi ini salah dua orang penting di Kastrat nih yang memimpin Kastrat di BEM Kema Fapsi 4 tahun ini. Yes. Oke, jadi harusnya kalau jadi Kadep dan Wakadep ini banyak cerita-cerita dong pasti kan. Banyak suka duka gitu ya kan. Aduh. Emang iya? Emang iya? Iya, ini ada tisu nih. Aduh, Boleh nanti. Makeup gue gak bisa. Oh, ya bisa ya. Oke, ini masih mau lanjutin dulu basa-basinya apa? Langsung aja. Boleh lanjut aja. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Udah siap? Siap. Bel, jangan lupa bel. Siap. Ya, enggak. Ini gantian ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk Kak Livi dan Kak Adin. Apakah kita Udah siap. apakah kita benar-benar bisa siap untuk berpisah? Gimana tuh? Boleh. Boleh. Seperti jawaban anak psikologi pada umumnya, tergantung. Jadi Oke. tergantung. Ya, oke. Semua hal di dunia ini tergantung teman-teman. Betul. Setuju. Mungkin tergantungnya itu bisa jadi memang ada orang yang kayak nggak tahu sih, mungkin kayak kurang enjoy dan memang menunggu perpisahan itu. Waduh, ya oke. Tapi kayak perpisahan itu sebenarnya juga kayak bisa membawa hal yang baru gitu loh. Misalnya kayak anak rantau nih kan berpisah sama orang tua kan, tapi kayak menurut Oh, aku iya, nggak, oke. aku pribadi nggak sedih sih banget karena aku akan memulai hal baru gitu. Oke. Jadi Berarti kayak gitu. melihat kayak ke depannya Iya gitu gimana. ya. Terus Oke. tapi bisa jadi ada orang yang mau gimana pun ya
pisahnya sedih gitu. Jadi kayak ya tergantung. Gitu. Kalau Adin gimana? Psikologi banget ya, tergantung gitu. Sebenarnya bener juga sih, akan balik lagi gimana kamu melihat hubungan sebelumnya gitu. Apakah hubungannya baik, hubungannya mungkin menjadi memorable gitu ya, keikatannya itu kuat atau enggak gitu. Dan itu tuh ngebuat kita kadang jadinya nggak mempersiapkan perpisahan itu gitu. Padahal pada akhirnya semua yang datang akan pergi dan semua yang ketemu akan berpisah kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada orang yang benar-benar siap untuk berpisah sih gitu. Tapi mungkin ada orang yang siap untuk menjalani hidupnya ke depannya kayak gitu aja. Wih, wah mantap itu mantap tuh. Biasanya di rapat keluarnya tapi sekarang ditonton seluruh orang. 1.000 orang, amin. 1.000 orang. Lebih 10.000. Berarti tergantung dan apakah orang itu lebih nggak ada yang benar-benar siap. Betul. Iya, sebenarnya nggak ada yang benar-benar siap gitu. Betul. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya gimana sih Kak? Sebagai kadep dan wakadep Kasrat selama 1 tahun, apa sih sebenarnya suka dan duka selama menjadi kadep dan wakadep nih? Gitu. Wah, boleh Lip. Kan tadi gue duluan. Oh iya, boleh gantian. Nah, boleh. Suka duka. Aduh, gue gak bisa lagi yang kayak gini. Tisu kalau mau. Enggak bisa. Makeup gue luntur. Oh iya, oke, sip. Iya, gak boleh. Ini penting makeupnya. Mungkin sukanya adalah ketemu anak-anak yang sangat berpotensi dan juga kayak sangat eager to learn gitu. Dan aku suka aja kayak di saat kita misalkan ketemu rapat, semuanya punya semuanya punya progres dari tiap prokernya itu oke, dan juga kayak selalu ngebawain ide-ide yang mind blowing dan juga suka berkreasi gitu dengan wadahnya masing-masing gitu, kayak fake news dengan kajiannya, podcast dengan tema-temanya, dan juga kayak diksi dengan konsep dan juga keseluruhan acaranya gitu. Beban kan lu? Mampus. Harusnya gue jawab pertama aja tadi. Terus dukanya kita akan berpisah teman-teman. Oh sedih. Kalian gak sedih? Iya. Sedih sambil sumringah sih. Kebetulan tuh. Jujur. Terlepas. Ya, dan itu aja sih. Dan lebih ke aku nggak merasa perpisahan kita akan menjadi duka, karena aku percaya aja sih dengan kalian, dan aku berharapnya Kasrat ini bisa jadi kayak batu loncatan kalian untuk bisa lebih tinggi di masa depan nanti. Amin. Wah. Idem. Enggak, belum ditanya. Harus beda. Enggak, gini, kan kadep dan wakadep. Enggak boleh ada idem-ideman di sini. Iya kan? Harus ada yang beda nih. Harus secara independen. Betul. Punya opini sendiri. Betul. Boleh nih, saudara Kan Livi. kita partner, pasangan. Wow. Tapi gue udah ngambil jawabannya semua gitu. Iya. Enggak boleh. Tambah. Sebenarnya kalau sukanya itu sama, bisa ketemu sama staff dan anak-anak yang lain, terus juga bisa ketemu anak-anak magang yang baru, ada kabit, ada SPO. Tapi mungkin tambahan dari aku adalah selain aku bisa bertemu mereka, aku bisa melihat perkembangan mereka selama mereka di Kastrat gitu. Jadi kayak dari mereka pertama masuk sampai sekarang yang pastinya ada sedikit, minimal ya dikit lah gitu yang berubah dari mereka semakin berkembang gitu. Sedikit tuh. Sedikit. Kenapa sedikit? Banyak berubah loh. Iya kan kayak minimal, maksimal kan enggak ada. Iya, Sabar teman-teman. Berarti intinya ada perubahan. Iya, Oke. gitu. Itu kalau duka nggak ada sih harusnya. Ya kan? Wah, nggak ada tuh dukanya Kak. Yes, we're having so much fun. Yes. Oke, wah itu bagus-bagus sih pertanyaannya. Keren sih suka dan dukanya, tapi lebih banyak sukanya berarti ya di Kasrat ini ya. Yap, Dibanding dukanya, berarti duka beneran gak ada nih. Kenapa lu mau gali balik? Nggak, soalnya sih, gini. kata gue? Apa namanya kan ada tuh satu anak Kasrat yang paling keren kan, paling baik gitu kan. Oh iya, Iya nggak sih, katanya ada mau nggak naik sih? ke tahun depan ya? Siapa? Gak tahu. Siapa? Enggak, Nggak tahu. bercanda. Kan Jadi rumor.
Enggak, berarti anak itu nggak bikin duka berarti? Oh, Enggak ya? ke situ. Staff kasrat. Gak tahu ya. Kasrat itu ini ya berarti. Enggak lah, Semuanya ya. Semua Oke. punya kelebihan dan kekurangannya Kekurangannya masing-masing. Kayak Oke. gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya deh Kak, langsung deh. Jokesnya nggak ada ngerti tadi soalnya. Ya gue juga gak ngerti. Nih, pertanyaan selanjutnya nih. Sedih nggak Kak kira-kira kasrat nih yang udah kita jalanin selama 1 tahun ke belakang itu akhirnya resmi untuk demis atau malah ya udah seneng-seneng aja karena udah terlepas dari beban dan tanggung jawab gitu. Kalau lu tanya dia, Ya gue mau jawaban jujur. harus bilangnya jawaban bohong. Ini jawaban diplomatis dan jawaban jujur. Nah, boleh nih. Nah, 2 jawaban berarti. Yang diplomatis dulu nih, yang diplomatis. Yang diplomatisnya Iya. itu sedih banget sih. Sedih banget. Terlihat sih Kak, terlihat sih. Kelihatan sih dari Sedih banget sih. Kelihatan sih dari mukanya. Udah sedih banget. 2 kata. Diplomatis Sedih tuh agak banget. panjang sih Kak. Jawaban Lumayan jujur panjang. Saking mendalamnya Saking nggak bisa mendalam. diungkapkan Oh oleh iya, kata-kata. sedih ya? Sedih banget. Ya udah berarti mau langsung jawaban jujur Nggak aja boleh. dulu. Jawaban jujur ini lebih panjang nih. Boleh, Nah boleh. kalau jawaban jujur tuh sebenarnya 50-50. Oke. Karena Itu diplomatis sih sebenarnya. oh iya, ya udah itu jawaban jujur saya teman-teman. Oh, iya. Kayak satu sisi senang karena kita tidak perlu kerja lagi. Semua proker tuh udah beres. Oke. Jadi kayak mungkin kalau kedepannya kita akan ketemu pun kita nggak akan bahas kerjaan lagi gitu. Jadi kayak beban itu sudah hilang lah gitu. Kalau sedihnya ya karena nggak ketemu lagi. Terus kayak yang biasanya tiap minggu rapat. Ini jawaban jujur guys, bukan diplomatis, bukan dirancang-rancang. Jadi kalau misalnya semester 4, semester 5 ini pun agak-agak ya pembelajaran dan matkulnya. Jadi kayak kalau minggu itu aku beneran capek, aku benar-benar menanti hari Kamis gitu. Karena akan rapat dan ketemu sama yang lain, bukan ketemu sama Adin gitu. Gua ketemu tiap hari kalau sama ini. Nah, Boleh gitu. tepuk tangannya sih guys. Mantap wah. Berarti justru yang paling Kalifi tunggu-tunggu adalah waktu rapat kastrat. Itu salah satu, tapi salah kayak kalau misalnya Aduh, udah dinaikin dinaikin lagi. sorry Kak Oh, jujur. iya, jujur. Kalau misalnya lagi capek, salah satunya itu yang bisa membuat semangat kembali gitu. Oh. Udah. Lu cinta banget ya. Udah, lanjut. Kan 2 periode Kak. Oh, Ibu juga ya. Lanjut. iya dia Oh iya, 3 Kalifi dia 3 sama 3 magang. tahun karena 3 dia sama tahun di magang. kasrat. Iya sih, udah Iya. kasrat banget sih. Iya, demen bener. banget dia. Kok suka banget Kak sama kasrat Kak? Cinta mati Cinta. banget sama kasrat. Berarti ini Kak, udah gak ada. Berarti apa namanya? Tapi kan di kasrat itu pembahasannya lumayan berat-berat kok malah bikin seneng Kalifi. Sebenarnya iya karena kayak ketika diskusi, aku malah paling seneng tuh ketika kastrat itu kastrat manapun itu diskusi karena kayak Setuju. Ya. seru aja gitu kan karena Oke. kayak orang-orang kastrat ini wow pemikirannya sangat gacor gitu. Oh, Jadi, iya. keren nih. Sangat gacor ya. Dengar ini, oh iya keren yang Iya. ini juga. Oh iya iya, setuju keren ya, gitu. Banyak setujunya berarti ya. Menambah Gitu. insight ya. Ah, Menambah ah. insight. Yes, Oke, yes. mantap sih emang kasrat emang keren sih. Keren banget kasrat. Keren. Boleh. Come. Kok ngajak? Gak apa-apa dong. Oh ya nggak apa-apa ya benar. Oke, boleh lanjut ke Kak Adin. Tadi pertanyaannya apa ya? Jujur udah agak lupa. Sedih nggak? Sedih Oh, nggak? sedih nggak? Atau malah seneng kita udah mau demis nih gitu. Oh, sebenarnya sama sih kayak Livi, kayak banyak hal-hal yang disedihin sebenarnya karena kita udah nggak ketemu, bukan nggak ketemu sih, lebih ke gak ada alasan untuk kita bertemu gitu kayak kita Oh, iya, harus iya. mencari alasan. Kita buat alasannya. Betul, kita harus membuat banyak alasan untuk kita bertemu dan bermain gitu. Dan senangnya tuh adalah mungkin udah nggak berurusan dengan SOP ya gitu. Karena sebenarnya kalau bekerja kayak bikin gajian, podcast, terus mungkin bikin event gitu, kayaknya itu seru banget gitu. Tapi SOP-nya sih yang mungkin betul sih. kita orangnya agak fleksibel gitu ya. Jadi agak kena pelanggaran mulu. Jadi, Berapa Kak? Enggak mulu kok. Berapa Sekali tuh? doang. sekali doang tapi Sekali doang. langsung Tapi langsung banyak ya iya pelanggarannya, gitu. wah. Langsung pelanggaran beruntun gitu. Itu aja Oke. sih. Jadi kayak mungkin yang paling bakal dikangenin tuh
ketemu-ketemunya gitu, Oke. asbun-asbunnya gitu, penuduhan-penuduhannya kayak gitu sih. Oke, wah mantap sih, mantap banget ya, mantap. Tegang ya? Kok saya tegang ya? Kenapa bapak Nggak yang tahu tegang dia ya? sendiri yang tegang. Oke, santai ya. Oke, sebenarnya tadi udah disebutin sih. Sebenarnya aku penasaran aja sebagai kadep dan wakadep Kasrat tahun ini gitu. Sebenarnya yang paling berkesan tuh selama rapat selain main games ya tentunya. Karena udah diambil semua tadi jawabannya sama narasumber Setuju. sebelumnya gitu. Setuju. Jadi selain main games apa yang paling berkesan selama di Kasrat gitu? Boleh Adin. Tar dulu, Kan tadi boleh dikasih waktu berpikir. Ya, 2 detik. Oke, 1, 2, oke. Yang paling berkesan itu adalah, aduh apa ya selain main. Maksudnya kayak, karena kan kita biasanya cukup repetitif gitu kan. Iya. Paling kayak waktu kita memetik anggur, Oh iya. waktu rapat Aku ada. dibagi kopi mati lampu, Oke, kayak gitu-gitu sih. itu berkesan sih. Iya, kayak kesalahan-kesalahan teknis dari eksternal itu kayak seru sih. Yes. Kajian insidental? Enggak. Enggak sih. Oh, Itu- siapa yang mau? Siapa yang suka? No, Si no Darren. one. Nggak ada yang suka. Tapi menurut aku paling berkesan itu loh. Iya sih. Kita nyusun kajian Iya, insidental. hal yang berkesan nggak perlu hal yang baik ya. Betul. Betul. Kajian insidental baik untuk menyebarkan informasi. Betul, betul. Gitu, Wak. Tapi kayak apakah situasinya Tidak baik. offside yuk. Boleh Kak. Yuk. Boleh Kak. Gua sabu. Kali Nih, kalau gua itu selain main bungkus reotrat. Wah, iya. Itu benar traumatis. sih. Tapi kayak mungkin pertama kali itu iya karena kayak kita masih belum tahu arahnya akan gimana dan, Dan itu gimana. banyak Tapi sih. tapi Waktu yang kedua kali itu kayak menurut aku udah fun gitu loh pas kita bungkusnya karena kita udah lebih santai udah lebih pro gitu. Iya, dan Setuju, enggak, setuju. dan penjualan pertama kita tuh langsung Berapa? 200-an gitu ya. gitu. Untung tuh ya. Untung banget ya. Iya, tapi agak 200. tekor dan kayak capek hati Capek ya ya sih. ngebungkusinnya. Tangannya juga capek. Betul, Sampai pegel betul. ya. Tapi itu berkesan sih, bener. Berkesan sih reotrat. Iya. Iya. Nah, bener sih. Bener banget reotrat berarti reotrat terus selain main game sama petik anggur. Dia kayak agak Nggak tahu. agak Kaku banget. tegang ini ya. Nah, oke deh. Kita terakhir deh karena dikejar waktu kan. Terakhir nih, terakhir banget. Pesan dan kesan, enggak kesan udah ya. Pesan aja deh, pesan untuk pertama, wah banyak nih pesannya nih. Pertama untuk staff-staff Kasrat tahun ini ke depannya. Terus yang kedua, pesan untuk Kasrat ke depannya gimana gitu. Oh, boleh Livena dulu. Kan tadi aku udah. Oke, pesan. Kalau untuk Kasrat tahun ini yang pasti, boleh sekalian kesana aja nggak disisipin? Boleh. Suka-suka hati kau. Boleh, boleh, Ya, boleh. yang pasti yang pertama good job teman-teman udah menyelesaikan 1 tahun kepengurusan ini. Applause, applause, applause. Ya. Terima kasih karena dari awal udah bersedia untuk join di Kasrat ini. Semoga Kasrat ini bisa jadi tempat kalian belajar, tumbuh dan pesannya itu semoga kedepannya apapun yang kalian pelajari dan dapat di Kasrat ini seminimal apapun itu bisa kalian pakai kedepannya untuk pembelajaran kalian gitu. Kalau untuk Kasrat kedepannya ya semoga nggak ada kajian insidental aja tahun depan. Tidak Amin. mungkin. Semoga Ya. tidak sih. Ya, semoga bisa berkarya dan menghasilkan karya ya iya berkarya yang lebih baik dibandingkan tahun ini gitu. Ini gak moderator, gak kepalanya sama-sama tegang ini. Oke. Ini bukan tegang emang kayak gini aja kalau ngomong lanjut. Oke. Jangan berantem, jangan berantem. Enggak. Oh, enggak ya, enggak Itu boleh. tanda cinta. Boleh. Ya, ditolak. Nah, udahlah Udah biasa lah, udah biasa. Ya, intinya pesannya untuk Kasrat yang tahun ini, good job guys, dan terima kasih juga udah memilih Kasrat sebagai tempat belajar kalian semua, dan semangat juga dengan demisi ini karena walaupun sebenarnya udah LPJ-an tapi masih ada beberapa ya yang harus teman-teman kerjakan, termasuk kita juga dapat PR gitu ya untuk mengerjakan sesuatu kayak podcast dengan podcast terakhirnya, terus juga fake news dengan kajian terakhirnya, dan Yang juga sangat gong itu. yang sangat gong itu. Gong banget sih. Yes, Gong itu, stay gong tune banget. ya teman-teman. Stay tune Dan aja. juga diksi dengan policy briefnya
gitu ya. Per hari ini polisi briefnya masih berjalan gitu. Kok kayaknya PR kita masih banyak. Kok diingetin sih, Kak? Makin dipikir kepikiran. Iya. Jangan diingetin harusnya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan juga teman-teman dari Mangkas juga gitu semangat terus gitu. Ini kata aku ada PR untuk anak magang biasanya ada itu. PR-nya have fun di Kastrat gitu Iya, aja. iya. Yes. Boleh. Iya kayak gitu. Jadi semoga dengan hal-hal yang kalian lakukan selama 1 periode ini bisa bermanfaat dan at least bisa berkesan dan menjadi memori yang baik. Amin. Seperti itu. Dan untuk Kastrat kedepannya, Betul. wow, gak tahu. Kenapa tuh? Jujur gak tahu karena teruslah mengembangkan hal-hal yang sudah baik dan pertahankan hal-hal yang sudah yang sudah mungkin bisa diterima dengan baik gitu ya dengan audiensnya gitu, dan juga teruslah maju, semangat, love, peace and goal. Wede. Mau nambahin tapi Boleh. mau pakai enggak Apa? masa nyanyi sebenarnya kayak Kenapa lu tiba-tiba mau nyanyi? enggak Masa nyanyi? tiba-tiba kepikiran aja tambahan pesan untuk Kastrat tahun ini. Jadi kayak Oh, iya, boleh. itu tuh diambil dari liriknya Kobo Junior yang lebih baik. Jadi kayak walau kita tidak berlari bersama lagi, tetapi doaku akan selalu bersamamu. Wede. Itu keren sih. Yes. Wah, itu penutup yang sangat bagus Iya. untuk narasumber kita Di kali Vena ini. sayang Kastrat gak? Kalau dikurangi Adin sayang. Sorry guys, sorry. Ya. Selalu kontra guys emang Kadep dan Wakadep ini ya. Selalu berantem. Oke, berarti agak lega dan senang dan ada campur sedihnya sedikit lah ya. Karena udah mau selesai Kastrat Nano. tahun ini. Nano, benar. Oke, sebenarnya sih udah sih Kak. Itu aja sih Kak pertanyaannya. Gitu. Yeay. Jadi terima kasih banget, kita bisa lanjut ke narasumber kita yang berikutnya yang kayaknya baru datang sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini spoiler tapi baru datang Baru datang tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. nggak Jadi apa-apa. sekali lagi terima kasih karena sudah menemani Kastrat selama 1 tahun ke belakang. Terima kasih juga. Yes. Boleh tepuk tangannya. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Nanti ada asap-asap terus kita kayak akan keluar gitu. 1, 2, 3. Oke, sekarang udah langsung nih ke narasumber berikutnya. Betul nih narasumber. Kok cuma sendiri sih kan? Kan dari tadi berdua bertiga ya? Iya emang enggak emang nggak punya teman mungkin. Nggak punya temen ya? Nah ini Wah. Oke, takut. mungkin Ini juga narasumber yang salah satu yang penting ya juga nih. penting banget Betul, nih. penting banget ya, emang penting banget. Emang penting banget lagi. Penting banget. Oke, Oke, boleh mungkin langsung boleh kenalkan perkenalan dirinya dulu. dan Yes. menjabat sebagai apa? Oke, halo, aku Keisha yang di tahun ini diamanahkan menjadi Kabid Sosial dan Kreativitas yang mendampingi Kastrat. Wow, wah ini kepala bidang berarti Iya. ya, mantap ini. Wah, boleh Kar lanjut Kar? Boleh nih. Kakak nih kan konteksnya kita lagi ngomongin perpisahan nih. Dari tadi Betul. tuh anak-anak Kastrat yang lain juga udah pada ngomongin perpisahan Betul. gitu. Jadi mungkin kita juga mau nanya ke kakak sekitar perpisahan itu lah. Jadi yang pertama 10 itu pertanyaan sih Kak. ya ada 100 sepertinya ya. Diskon. Ya, Oh, oke. Jadi satu. Oke, jadi satu. Oke. Yang pertama tuh apakah perpisahan itu benar-benar merupakan suatu akhir? Waduh. Kalau Deep menurut tuh. aku, oke. Aduh, gugup. Persiapkan diri Ada dulu. emnya tuh, ada persiapkan jawabannya. emnya tuh. Oke, kalau dari aku sebenarnya tergantung sama perpisahannya lagi, bentuknya akan seperti apa. Karena masing-masing orang mungkin dampak dari perpisahannya akan berbeda ya. Tapi kalau menurut aku perpisahan itu bukan suatu akhir, tapi lebih ke jeda untuk kita bisa mempersiapkan ke fase selanjutnya gitu ya. Misalnya kayak di Kastrat ini berarti kita udah berhenti bareng-bareng, tapi kan pasti masing-masing orang bakal mempersiapkan diri untuk rencana-rencana selanjutnya juga gitu ya. Terus juga sebenarnya perpisahan ini bisa dijadiin pembelajaran juga untuk kita, karena momen-momen terakhir sebelum perpisahan ini kan kita pasti bakal biasanya lebih dekat, terus juga lebih mengapresiasi teman-teman kita, terus juga bisa merefleksikan lagi nih kita udah
ngapain aja sih bareng-bareng selama setahun ke belakang gitu. Jadi perpisahan bukan akhir ya, cuman momennya aja yang berakhir, tapi kita kan hubungannya nggak akan berakhir gitu. Wah. Lucu Mantap banget. tuh. Jawabannya tadi wah panjang dan mendalam. Iya, katanya mau sekali satu kata ya. tadi. Katanya tadi mau satu kata. Ternyata panjang ya. Oh, Satu katanya panjang tadi. paragraf kebetulan. Oke, ini sih pertanyaan selanjutnya aja deh langsung. Selama mendampingi Kastrat, pernah nggak ada suka dan dukanya? Oke, ini pertanyaannya agak berbeda dari yang di briefing. Oke, kalau suka duka. Lah, ini spontan aja emang Kak. Oke, Makasih kalau- supportnya. Ini lanjut gak nih? Lanjut. Oke. Momen suka duka pasti ada ya. Mungkin dari suka dulu deh. Kalau sukanya rasanya seneng banget ya bisa mendampingi Kastrat karena bisa melihat nih perkembangan dari masing-masing anak-anaknya, dan aku pun juga ikut berkembang gitu karena mendampingi Kastrat ini sesuatu yang lumayan baru juga untuk aku karena sebelumnya nggak pernah kepikiran juga untuk ada di keluarga Kastrat gitu ya. Tapi kayak dari awal pun aku masih banyak belajarnya, masih banyak nanya ke Adin, ke Livi kayak guys ini aku harus kayak gimana gitu kan. Jadi lumayan seneng karena momen-momen yang ada dan pembelajaran yang aku dapat dan teman-teman dapat gitu. Kenapa ini? Speechless. Oke, boleh. Tadi Oke, sukanya, iya. sekarang dukanya. Dukanya sebenarnya kalau untuk khusus di Kastrat nggak ada ya duka yang gimana-gimana sih. Jadi semua momennya berbahagia dan Wes, menyenangkan. Mantap. Wow. Sama ya berarti nggak ada dukanya. Nggak ada dukanya. Suka, wah berarti emang seru banget Udah Kastrat. seru banget, ya? Kastrat. Seru banget ya. Berarti tahun depan lanjutkan. Apanya? Siapa? Kok nembak Boleh tiba-tiba? kan, lanjutkan. Boleh nanti siapapun ya bikin Kastrat makin seru tahun depan. Wih. Oke, boleh lanjut pertanyaannya, Kar. Nah, kan tadi udah jelasin banyak nih suka-sukanya. Tapi apa sih momen yang paling seru gitu di Kastrat sama Wis. kakak mendampingi? Selama mendampingi Momen itu. yang paling seru ya, yang mungkin ada beberapa. Mungkin yang paling seru itu rapat karena kita jadi ngumpul lagi sama mungkin sama jawaban teman-teman yang lain kayak kita jadi ngumpul lagi, terus khususnya pas login gitu ya karena semua orang jadi lebih bersemangat gitu. Kalau misalnya rapatnya aja mungkin tadi kayak ada beberapa rapat yang kita fokus banget terus jadi kayak serius banget. Tapi kalau pas login atau logout, terima kasih Laudiva. Oh iya benar. Iya. Kredit. Oh ya. Kredit tuh Laudiva. Kredit tuh Laudiva. Login-loginnya seru banget, apalagi werewolf dan apa itu yang di nomor Apa itu yang bani-bani? Bani-bani itu seru banget. Iya. Yang kalah itu ya benar. Enggak dong. Yang foto jamet itu ya? Siapa coba yang foto? Bukan aku. Oke. Ya itu seru banget karena jadi aktif semua juga kan, jadi pada ngobrol dan rasa momen keluarganya terasa banget gitu. Terus paling sama first meet ya, first meet itu seru banget first meet sama kalian dan first meet sama Bas karena kayak kelihatan nih mukanya tegang-tegang banget. Jujur ya sih Gitu. tegang banget sih Jujur emang. iya. Tegang banget. First rapat Terus emang. apa tegang banget Tegang sih. banget. Masih kayak Dibandingkan sekarang. duduk tegak terus kayak iya Kak. Iya Kak. Iya Kak. Gak ada yang ngomong duluan. Gak ada yang ngomong duluan. Iya. Ditanya dulu ini siapa yang mau ngomong duluan. Sampai harus ditunggu-tungguin Harus ya ditunggu, kalau mau betul. nanya. Tapi seru sih emang. Seru. Seru. Ada lagi gak Kar? Sebenarnya itu aja sih. Paling terakhir ini nih satu patah dua patah kata. Betul, dari untuk Kabit. Kastrat. BEM tahun ini ke mungkin Kabit tahun depan atau ke Kastratnya tahun depan mungkin. Boleh. Oke. Oh ini berarti nggak ke Kastrat yang tahun ini. Kastrat tahun ini Tahun juga ini juga boleh banget Oke. tentu. Berpikir Oke, dikasih 1 detik. 1 detik. Oke. Sepatah dua patah kata untuk Kastrat ya. 1 paragraf juga Satu boleh. paragraf boleh. Boleh. Oke. Terima kasih banyak Kastrat buat segala usaha dan momen-momen yang kita jalani bersama selama setahun ini gitu. Semoga banyak pembelajaran yang bisa kalian ambil dan bisa Amin. diterapkan juga di kehidupan kalian selanjutnya gitu di masa-masa yang akan datang.
untuk yang akan lanjut semangat ya. Semangat karena ya semangat mungkin Siapapun Arkan itu. dan Karina atau Siapapun mungkin itu. Zila, Now, Darren, Yvonne, Laudiva mungkin. Ya, lanjut ke Asrat. Keke. Ya semangat untuk menuntun Bas dan teman-teman yang lain gitu ya, yang nggak Bas. Langsung menyudutkan gitu ya. Menarik. Ya semangat dan semoga dampak-dampak yang udah diberikan sama Kastra tahun ini bisa dilanjutkan dan bisa lebih menyeluruh gitu ya dampaknya. Amin. Amin. Wah, kirain nggak bisa serius. Waduh, Ternyata Mau jawabannya. meragukan gitu. meragukan nih. Sorry ya Kak, maaf. Oke, itu sih sebenarnya udah cukup sih Kak Pertanyaan pertanyaan. Itu terakhir. pertanyaan terakhir tuh. Dan mungkin bisa diimplementasikan lah untuk Kasrat kedepannya. Kedepannya. Sekali lagi kita ucapin terima Terima kasih ya Kak. kasih, Kak. Gitu. Kita Terima kasih. lanjut aja kali berarti Ke ke narasumber sumber. berikutnya. Ada efek. Ada efek ya? Ada efek nggak? Efeknya air. Hai. Kita take over lagi nih. Lagi nih kedua kali. Jujur. Atau gimana? Jadi gimana nih? Kok nanya? Ya udah. Yaudah. Berarti kita ngapain? Jadi Kita mau ditanya-tanya ceritanya. Iya, betul. Boleh pertanyaannya? Boleh. Siap. Siap. Oh iya, baru juga. Lupa. Dari yang paling kanan. Ini kita dulu dong. Oh, ya. Kurang briefing. Oke, kita dari Bas. Aku Bernish. Aku Ali dan aku Salwa. Yeay. Oke, boleh pertanyaannya. Bagaimana memaknai perpisahan sebagai sesuatu yang positif katanya. Betul, karena perpisahan tuh nggak selamanya menyedihkan ya. Benar. Tidak bisa selamanya jadi- buruk. Tuh. Boleh dari Salwa Salwa dulu. Makasih ya udah nembak. Iya, sama-sama. Iya. Ya. Ya jadi apa tadi? Gimana caranya kamu menjadikan perpisahan itu positif? Oh iya, sebenarnya kan perpisahan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi emang sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi perpisahan itu kayak awal dari suatu hal yang baru. Jadi bukan selamanya buruk. Kita bisa ngeliat itu sebagai hal yang positif. Itu sih. Coba Ber tambahin. Iya. Kamu tadi apa ngomong? Jadi perpisahan itu awal Dari sesuatu suatu hal yang Bener baru, banget. Nah, gitu. kita juga kayak bisa menghargai suatu perpisahan itu dan kayak melihat ke depannya gitu kayak oh, kita bakal menjadi lebih masing-masing kita bakal bertumbuh gitu loh. Betul. Bertumbuh. Ya menjadi karakter masing-masing yang lebih baik gitu loh. Kalau Ali Gimana tuh Li? Betul, jadi gak selamanya perpisahan itu menyedihkan teman-teman karena dari perpisahan itu kita bisa mendapatkan pelajaran yang baru untuk memperbaiki sesuatu di kehidupan selanjutnya. Betul. Kan tadi kata Sal kalau misalkan perpisahan itu awal sesuatu yang baru kan. Nah, di sesuatu yang baru itu kita bisa melakukan hal yang lebih baik karena kita udah punya pelajaran di sesuatu yang sebelumnya gitu. Bener sih. Nah, pas perpisahan juga kita jangan lupa bilang kayak terima kasih atau kayak apa ya? Kayak kesannya selama ini kayak terima kasih banyak kayak udah mau ada di hidup aku atau gimana gitu. Agak mellow gitu ya. Terima kasih kakak-kakak yang baik sekali. Baik sekali. Baik sekali.
Apalagi ya? Ada yang mau ditambahin lagi, teman-teman? Iya. Nah, boleh Sal. Aku keinget kata-kata yang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Wow. Kalau Ali ada? Udah sih. Aku juga udah sih Soalnya kebetulan. udah kejawab kan, maksudnya kita Iya. udah sepakat. Bener. Kan kita sehati. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ceritain dong perasaan kalian selama di Kastrat dan harapan untuk Kastrat ke depan. Ceritain dong. Aku ulangin pertanyaannya ya. Ceritain dong selama di Kastrat gimana sama kesan-pesan untuk Kastrat ke depannya. Boleh dari Ali. Jujur selama di Kastrat ini aku seneng banget karena bisa ketemu kakak-kakak yang baik, kakak-kakak yang keren. Karena aku jadi keingat rapat pertama kita di SC. Jujur awalnya aku agak tegang, kayak deg-degan kayak Banget. ini rapat pertama kita, terus kita kenalan sama kakak-kakak, terus dimulai dari prokeran, terus di situ aku ngelihat kakak-kakak tuh kayak keren banget gitu, kayak setiap diskusi punya pendapatnya masing-masing dan itu menurut aku keren banget. Terus mainnya juga sih. Mainnya sih werewolf ya. Jujur itu memang Aku inget si Salwa pas pertama kali main werewolf. Aduh, maaf banget. Jadi dia tuh waktu itu kepilih jadi ghost. Tapi dia malah tidur. Ya, soalnya takut salah. Gak apa-apa. Ya udah mungkin boleh Sal lanjut. Oke. Sama sih kayak Ali, kayak kalau diinget-inget rapat pertama itu lumayan menegangkan. Terus aku jujur nyasar. Aku malah ke SC yang di Kakak. Iya. SC yang di demi apa sih? Yang di Lawson itu. Demi apa sih? Iya. Makanya aku datang paling terakhir kan. Awalnya Pantes tuh sih, sama pantes. Bear, tapi aku pas nyampe SC sana kok kayak nggak ada mobil Bear ya? Iya, Kok kayak aku aku tuh- sendirian gitu. Aku tuh nungguin di parkiran dulu kan, kayak kok Salwa gak datang nih mobilnya. Aku duluan makanya terus kayak oh agaknya SC Unpad. iya. Terus habis itu ke yang ruangan depan Dinain. Yang kakak itu. Iya, itu ada orangnya juga, tapi untung aku belum masuk. Habis itu It's akhirnya okay, aku it's menemukan okay. SC yang sebenarnya. SC yang sesungguhnya. Iya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Bentar, tadi inget. Ingat-ingat apa? Iya, Bear dulu deh. Oh ya udah. Kalau aku paling pas ngerjain proker sih, kayak pas pertama kali kita kan bikin fake news. Terus kita ke Bandung waktu itu, jujur seru. Iya, seru banget. Maafin ya. Nanti kita next ke Bandung. Yeay. Terus abis itu jujur pas bikin kajian tuh kayak agak pusing. Terus kayak akhirnya kita nanya-nanya, kita menjadi dontolnya semua orang gitu. Tapi seru. Terus kayak pas udah di post kayak wow, kayak karya kita gitu loh. Iya gak? Jujur keren Betul banget ya. banget. Pertama kali nih di post di BEM. Iya. Terus next diksi menurut aku itu paling ini sih, soalnya aku jadi MC. Gak gitu. Maksud aku pas diksi juga berkesan banget menurut aku. Karena aku jadi MC dan pertama kalinya menjadi MC sendirian. Dan kayak ya capek sih tapi seru. Pengalaman baru. Iya bener. Makasih banget udah menjadi pengalaman baru buat aku. Terus yang terakhir apa namanya? Podcast. Seru banget sih. Ini kayak salah satu alasan aku mau join Kastrat. Berarti lanjut ya? Hah? Next. Harapan kesan harapannya boleh dari siapa dulu? Aku. Oh iya, mantap. Harapan aku
harapan aku buat Kastrat ke depannya, aku pengen semoga gimana sih? Apa? Pelan-pelan aja. Kan aku lihat selama di rapat, terus pokoknya di semua kegiatan Kastrat yang bareng-bareng gitu, aku ngelihat Kastrat tuh bener-bener yang ngerangkul satu sama lain banget, saling ngebantu, terus bener-bener yang kayak nggak ada yang dibiarin sendiri gitu loh, jadi semuanya bareng-bareng. Menurut aku itu keren banget sih. Terus ya udah itu deh. Keren. Kalau Ali? Kalau aku mungkin pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat kakak-kakak Kastrat karena sudah memberikan kesempatan bagi kami bertiga gitu untuk mencoba di sini mengerjakan proker-proker yang tadi udah disebutin sama Ber, dari kayak kajian, kita menulis, terus diksi, kita lihat gimana event itu bekerja gitu kan. Terus yang terakhir podcast, kita kayak belajar nih gimana berbicara di depan kamera gitu kan. Jadi mungkin aku mau mengucapkan terima kasih dulu karena di sini aku memiliki pengalaman baru. Wow. Terus pesannya apa ya? Semoga sebenarnya udah diwakilin kan kalau semoga Kastrat kedepannya itu bisa lebih baik lagi, bisa menambah sesuatu dan mempertahankan sesuatu yang sudah baik gitu. Wow. Ayo, mau jawab apa? Apalagi ya? Iya, terima kasih lagi untuk kakak-kakak yang udah membimbing kita selama ini dan kayak sabar banget sama kita yang kadang gak tau apa-apa gitu loh. Terus kayak semoga kedepannya Kastrat, ya udah disebutin sih. Pokoknya semoga Kastrat kedepannya bisa lebih baik dan lebih Kompak. Lebih kompak, udah kompak sih. Tapi lebih kompak lagi. Ya kayaknya segitu deh. Lebih Lagi, ayo Ber. lebih Lagi aku gitu. sampai 5 ya. Lebih jaya, Lebih mantap. lebih mantap, lebih Lebih keren. lebih berkarya, Betul. lebih go internasional. Udah. Amin. Udah. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak perbedaan apa yang kalian rasain di rapat terakhir kemarin sama pertama kali rapat di SC? Perbedaan dari rapat terakhir sama rapat pas di SC pertama kali. Boleh? dari Ali. Pasti kerasa bedanya sih, soalnya kan tadi juga udah sempat di-mention kan, rapat pertama tuh kayak bener-bener kita tegang karena kita belum kenal satu sama lain dan belum tahu kayak rapatnya tuh kayak gimana. Tapi yang rapat terakhir kemarin tuh kayak kita udah lebih kenal satu sama lain, lebih dekat, Lebih bonding, lebih enjoy karena ya maksudnya jadi udah terbiasa gitu kan, karena udah berkali-kali juga. Jadi tentunya beda banget sama rapat pertama yang kayaknya kerasa juga sih kayak kita mau ngomong juga agaknya masih malu-malu gitu. Berarti yang kemarin udah ngomong-ngomong ya? Jujur. Tapi kalau dibandingin sama yang pertama kan ada perubahan. Peningkatan. Kalau yang pertama kita kayak yang diem parah. Iya, yang pertama aku izin ke toilet aja nggak mau gitu. Jujur ya benar. Iya, oke, next. Sebenarnya iya sih, bener kata Ali, rada bedanya di bagian tegang sama nggak tegangnya. Tapi kalau serunya sama-sama seru, soalnya pas main Werewolf tuh udah seru banget kan. Itu pertama kali main aja tuh aku udah yang kayak seru banget gitu loh. Jadi ketagihan kan, soalnya Iya. sukanya kita minta main Werewolf terus. Iya sih. Iya kan? Iya bener. Terus kalau yang rapat terakhir kemarin itu kita kan main undercover. Jujur itu seru banget, soalnya kan kita nggak tahu ya siapa yang jadi undercovernya. Jadi
ya rada imposter aja gitu. Terus aku seneng banget soalnya dibacain tarot sama Kak Karina. Jujur aku masih pengen lagi gitu. Jujur lagi, aku masih ada banyak pertanyaan sih. Oh, aku. Iya, aku sama aja sih. Aku kayak malu-malu banget pas pertama di SC itu. Kayak kalau tadi aku udah bilang aku kalau mau izin ke toilet aja aku nggak mau. Tapi akhirnya aku izin sih, aman aja. Soalnya aku banget kan. Iya, aku kayak awalnya kayak nanya ke Ali sama Sal, ini boleh ke toilet gak sih? Tapi kayak pas di rapat terakhir enjoy banget, aku kayak cinta banget, kayak gak nyangka Kastrat seseru ini. Soalnya kayak awalnya aku kayak, wah ini kok kayak serius-serius banget orang-orang pas rapat pertama gitu sih. Oh, biar kayak kelihatan baik gitu ya di depan. Tapi itu keren banget sih pas awal-awal rapat, kayak wow ada banyak nih prokernya ternyata, kayak Terus keren. pembahasan. Soalnya pembahasannya juga banyak kan. Bener. Banyak yang perlu dikaji gitu. Udah sih segitu. Iya. Sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah kata. Dari aku pengen satu kata aja. Boleh. Dua kata. Terima kasih. Ali dulu deh. Oh boleh Ali dulu. Thank you. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Udah. Serius. Enggak. Apa ya? Apa ya? Love you Kastrat. Damn. 1, 2, 3. Damn. Ulangin. 1, 2, 3. Damn. Udah. Iya udah. Sarangnya gitu. Udah tadi. I love you sarangnya gitu. Oh iya. Mungkin sekian aja Sekian dari Bas. Kita balikin lagi ke Azik. Pakai efek. Pakai efek apa nih? Tapi yang diem ya. Oh ya. Efek. Deb. Oke. 1, 2, 3. Yes. Yap, Kembali lagi betul. Dan kita Bertiga lagi. Tadi wah narasumbernya keren-keren sih. itu dia. Wah, jawabannya Seru-seru mantep-mantep sih. tuh. Tadi hampir nangis sih tapi kayak terlalu banyak bercanda jadi kayak Iya, tadi ada yang udah menangis tapi mempertahankan make oh, up-nya. mempertahankan mereka. Dan dia kayak berusaha segimana mungkin untuk kayak berkaca-kaca jangan pada ya, matanya. betul. eyeliner gue gitu. Padahal tadi udah keluar tuh segini. udah di Iya, ujung udah di tuh. ujung tuh, Masuk tapi lagi. masuk lagi nggak jadi. Masuk lagi. Mempertahankan make up. Padahal dia. ini tisu udah dibawa ya. Itu dia. Sayang banget. Nggak Kirain dipakai Apa-apa. tisunya. Nah, Adalah. berarti berhasil dong kita memaknai perpisahannya. Sebagai sesuatu yang menyenangkan. Emang menyenangkan bener-bener menyenangkan. Perpisahan tidak selalu buruk. Betul. Berarti sudah diimplementasikan oleh Kastrat Kusrut 2025 ini. Betul, Kastrat Kusrut 2025 betul. Mantap. Nah, itu kan tadi dari narasumber tuh ya. Yang jawabannya keren-keren terus kayak ya banyaklah pesan dan kesannya untuk apa namanya untuk Kastrat ke depannya dan untuk staff-staffnya juga gitu. Betul. Kira-kira kita wrap up dulu nggak sih apa aja tadi? Boleh. Ya, boleh boleh. Karin. Boleh, berarti tadi perpisahan itu sebenarnya suatu akhir yang nggak bisa kita hindari ya dari hubungan apapun, tapi Betul. bukan berarti itu sesuatu yang benar-benar seluruhnya menyedihkan. Kita juga mendapatkan pembelajaran, kita mendapatkan kesan yang penuh suka duka juga. Jadi kayak nggak selamanya tuh perpisahan adalah sesuatu yang menyedihkan, dan itu bisa dimaknakan sebagai sesuatu yang menyenangkan dan ya lihat aja sebagai suatu permulaan baru. Gitu. Betul. Wah, bagus itu udah menggambarkan sekali tadi jawaban dari menggambarkan para semua narasumber jawaban kita yang ada. keren-keren tentunya. Nah, itu kan tadi kita pas narasumber kita banyak nanya nih. Kesan, pesan selama di Kastrat. Tapi kita kelewat nih. Kita Iya, bertiga kita belum belum. ditanyain kesan dan pesannya selama di Justru ini Kastrat. belum briefing.
Jujur belum briefing gue harus jawab apa. Betul. Kita emang pengen ditanyain Oh sebenarnya. iya, emang sebenarnya pengen banget. Pengen Karena banget ditanyain. biasanya kita selalu nanya-nanya Iya, orang. betul. Kayak tolong tanyain kita. Betul. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Langsung masing-masing deh. Dari masing-masing kesan, pesan. Nih sebenarnya udah ada ininya sih, udah ada poin-poinnya nih. Kesan-pesan dulu deh. Kesan-pesan dulu deh ya udah boleh. Pengen ngulik hal-hal yang seru gitu. Betul. Kita. Tapi kesan-pesan dulu. Dari boleh. dari siapa? Boleh. Lah, gue. Oh, Oke, boleh. Zila. Kalau dari gue sendiri, mungkin karena dari aku juga dari magang ya di sini bareng Karin, bareng Aurel juga yang sekarang di SPO. Rasanya kerasa gitu dulu yang magang bener-bener aku tuh sama kayak Bas dulu tuh rapat tuh bener-bener yang kayak cuman gue ngomong apa ya, gue kayaknya nggak tahu deh harus ngomong apa. Betul. Gitu. Terus waktu pertama kali bikin kajian, waktu pertama kali bikin podcast waktu magang itu juga kayak oh ternyata gini ya. Terus ngerasa dulu tuh belum bisa eksplor banyak gitu loh. Karena kan magang kan terbatas ya, cuma 2-3 bulan bikin kajian, bikin podcast gue cuma sekali. Dan waktu itu kan juga gak ngerasain diksi karena diksi udah terjadi gitu loh. Jadi cuma bisa ikut bahas policy briefnya doang. Terus sekarang setahun di Kastrat rasanya tuh bisa eksplor banyak hal, bisa bahas banyak hal, belajar banyak hal, gak cuma di podcast tapi juga di fake news. Karena kok iya tahun ini tuh beberapa kajian insidental banyak tuh sih. ada aja gitu Indonesia Cukup ini banyak. Jadinya kayak punya banyak kesempatan untuk belajar bikin kajian juga. Betul. Terus abis itu bisa ngikutin diksi dari awal, bisa ikut brainstorming. Oh ternyata tuh kalau misalnya bikin event tuh kayak gitu ya. Yang disiapin tuh gak cuman kita mau kayak gimana eventnya, tapi juga surat-suratnya yang ya Allah banyak banget ya nggak sih, yang kita nunggu dari tanda tangan lama banget gitu ya nggak sih. Nah, menurut gue itu hal baru yang mungkin aja nggak bisa gue dapetin kalau misalnya gue nggak ikut Kastrat tahun ini. Betul. Jadi menurut gue keputusan masuk Kastrat adalah salah satu keputusan baik yang gue ambil di tahun ini. Mantap. Nah ini mau nangis apa? Boleh. Jangan digituin. Jangan digituin. Karena kayak gak mau. Zila. Gue jaga-jaga buat kalian, kenapa gue yang marah? Aduh gak tau. Love you too guys. Karena awalnya tuh ngerasa kayak bisa gak ya gue setahun, dan kita tuh kan mengkaji hal ya, kita tuh kan membahas sesuatu. Nah gue tuh waktu itu tuh awal-awal pas mau gak ya Kastrat lagi, itu tuh kayak bisa gak ya gue, mampu gak ya gue setahun membahas keadaan Indonesia yang gundah gulananya astagfirullahaladzim ini, yang kayak ya Allah gitu. Tapi alhamdulillahnya gue tuh gak sendirian gitu loh, kayak Karin sama Arkan tuh bener-bener yang kayak bisa kok, kita tuh bisa gitu. Jadi kayak gue belum nggak tahu juga gue bisa atau enggak melalui Kastrat ini kalau misalnya partner gue juga bukan mereka. Gitu. Waduh. Thank you ya. Aduh, mantap dah. Thank you ya Karin, Arkan udah membersamai gue dan juga Kastrat setahun ini. Thank you juga Zila. Thank you juga buat teman-teman yang lain yang kalau misalnya Radep tuh udah mau brainstorming gitu, udah mau bantuin podcast kayak ini mau bahas apa, enaknya pertanyaannya kayak gimana. Terus juga kayak kalian tuh excited gitu loh, kayak Darren tuh mau gitu jadi narsum kita, kayak kalian tuh excited gitu untuk ikut kita ngerjain podcast ini. Jadi kayak bener-bener kerasa kalau nggak sendirian lah intinya. Jadi makasih banget udah hangat sama setahun ini. Semoga kita tidak asing tahun depan, walaupun mungkin kita nggak bisa kerja bareng-bareng lagi, tapi mungkin kita bisa kerja di tempat lain. Amin. Kita akan bersama lagi di tempat lain. Amin. Pesannya mungkin buat teman-teman Kastrat, sukses terus. Semoga bisa tetap bertumbuh dan berkembang di tempat yang lain. Semoga walaupun mungkin aku gak bisa tetap ada di depan kalian, tangan aku gak bisa bantu kalian secara langsung, tapi semoga doa-doa aku bisa bantu kalian tumbuh dan berkembang di tempat lain. Amin. Gak bisa gue gini-gini ya.
Terharu. Mungkin pesannya juga buat Kasrat tahun depan, semoga kalian punya kesempatan yang sama untuk ngerasain hangatnya Kasrat itu kayak gimana. Semoga siapapun nanti yang melanjutkan bisa menjalankan amanahnya dengan baik, bisa memajukan Kasrat, lebih jaya, lebih mantap. Amin. Kesana dong, kesana lihatnya. Kan siapa tahu yang nonton, maksudnya kenapa kesini ngeliatnya ke situ ngeliatnya. Semoga Indonesia nggak makin parah tahun depan. Amin. Jadi kajian insidental untuk fake news nggak banyak. Betul. Ya satu atau jangan sampai ada. Semoga nggak usah ada kajian insidental kalau bisa. Amin. Gitu. Tenangin diri lo. Kalem. Ya. Semoga makin baik lah pokoknya Kasrat tahun depan. Betul. Amin. Dah dari gue udah. Oke. Oh udah selesai videonya berarti? Weh. Belum. Boleh next lanjut. Selesai. Udah saya urutan aja. Yaudah kalau dari aku sebenarnya kesannya mirip-mirip sih. Jadi kayak sebenarnya kan kalau Kasrat sendiri emang dari awal udah aku yang pilih gitu. Aku jadiin Kasrat emang sebagai pilihan pertama karena emang isu-isunya topik-topik yang mau dibahas di Kasrat tuh emang aku suka gitu, terutama ya tahulah politik gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak Kasrat bisa membuat aku tentunya berkembang banyak dari yang awalnya baru masuk Kasrat itu yang ya udah sebut tadi masing-masing juga diem-dieman di rapat pertama, kayak awkward banget ini kita mau ngapain sih di rapat pertama gitu kan. Terus sampai sekarang yang udah setahun ini kita rapat udah saling bisa memberikan ide dan pendapat gitu. Itu menurut aku udah satu kemajuan banget, terutama untuk diri aku sendiri gitu. Terus tentunya juga dari orang-orangnya, dari staff dan kadep-kadep, kabit itu semuanya emang ngebantu banget karena tentu isinya orang-orang hebat ya di Kasrat gitu. Jadi Laudiva juga tentunya gitu. Jadi kayak aku ngerasa terbantu banget dengan kehadiran staff-staff Kasrat yang lain gitu. Terus juga banyaklah berkembang tentunya juga ya Azik ya, maksudnya yang tadinya awalnya kita mungkin belum ada chemistry yang bagus gitu di video pertama dari mulai penyusunan outline dan lain-lain yang tadinya kita masih kayak belum terlalu bonding sampai sekarang di video terakhir yang udah terlihat lah gitu. Bonding berarti. Semoga ya bener. Semoga bukan saya dong nih yang menganggap. Bonding. Iya, tiba-tiba ternyata saya dong yang ngerasa yang dua ini tidak gitu. Bonding. Terus juga tentunya pas di ngerjain podcast sendiri juga itu wah seru banget ya, maksudnya salah satu mungkin soalnya pertama kali aku milih itu sebenarnya aku bukan milih podcast gitu karena aku jujur cukup kurang pede kalau misalnya di depan kamera, tapi ternyata dengan bantuan orang-orang hebat di samping kanan dan kiri gitu, Karina dan Zila, tentunya aku jadi terbantu dan mulai terbiasa dengan kamera-kamera ini, dengan komputer-komputer ini dan cahaya-cahaya ini gitu. Terus juga terbantu banget dengan gimana cara ngedit itu, aku belajar banyak banget di podcast dari Karina dan Zila juga gitu. Dan penyusunan tema dan lain-lain itu menurut aku juga keren banget dan alhamdulillahnya ternyata kita bisa saling bekerja sama gitu. Terus juga apalagi kesannya, dan juga ternyata emang awalnya aku agak skeptis karena kita psikologi jadi aku kira nggak bakal terlalu politik gitu pembahasannya, tapi ternyata itu tidak terjadi. Ternyata emang kita selalu ada intrik-intrik politik yang kita masukin di rapat kita. Itu menurut aku juga bikin aku cukup seru gitu di Kasrat karena emang yang dari awal aku incer adalah politiknya gitu, tapi ternyata terjadi gitu, terrealisasikan di Kasrat. Ternyata emang ngebahas politiknya pun yang sangat-sangat luas dan pemikiran masing-masing staffnya menurut aku keren-keren banget dan wah keren banget lah pokoknya Kasrat tahun ini gitu. Terus mungkin kok ketawa sih? Tadi kita nggak ada yang ketawa nih. Ketawa. Oke, terus juga aku ucapin terima kasih juga tentunya buat Kak Livi, Kak Adin gitu yang udah ngebantu, ngebimbing juga dari awal kita dari awal kita ada. Dari lahir, dari lahir tuh, maksudnya dari awal kita masuk Kasrat, Kak Livi dan Kak Adin mau ngebantu kita untuk berkembang dan tentunya pendampingan dari SPO, Laudiva dan Ayo parah banget. Kasih dan Kakek
yang bisa ngebuka perspektif-perspektif baru di Kasrat ini gitu. Pokoknya keren lah Kasrat, tetap kritis lah ya. Terus juga pesannya untuk Kasrat tahun depan mungkin siapapun nanti yang melanjutkan Panji perjuangan ini. Asik. Ngomongnya di kaca ya? Enggak, ke kamera, ke kamera. Okay. Siapapun yang melanjutkan nanti pesannya adalah semoga Kasrat bisa tetap menjadi wadah untuk anggota-anggotanya berkembang, terus juga tetap kritis tentunya karena ya Kasrat sangat diharuskan untuk kritis dengan isu apapun. Jadi semoga orang-orangnya nanti anggota-anggotanya di Kasrat tahun depan itu orang-orang yang emang mau untuk kritis dan berkembang, dan tentunya juga semangat buat siapapun nanti yang melanjutkan. Semoga kalian bisa berjuang. Ngomongnya di kaca. Ngomongnya di sambil ngaca. Semoga Iya, sambil ngaca, ngomongnya sambil ngaca. Semoga kalian bisa tetap menjaga semangat, menjaga api Kasrat. Menjaga api Kasrat ke depannya supaya ya inilah tetap sesuai dengan visi dan misi yang udah ditentukan di awal waktu Kasrat terbentuk. Dan harapannya juga semoga betul banget Indonesia tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali untuk tahun ke depan, karena cukup udah di tahun ini aja kita gangginggong, kita repot, kita ngebahasnya setiap rapat itu lagi nggak habis-habis. Semoga tahun ke depan mulai berbenah siapapun pemangku jabatannya. Bukan. Waduh, giring tuh. Maksudnya cukup sapu dulu. Maksudnya cukup 1 tahun aneh-anehnya gitu. Kedepannya mungkin bisa menjadi Indonesia yang Indonesia emas. Wah, itu semoga tahun depan kejadianlah Indonesia emas dan tidak aneh-aneh lagi pejabat-pejabatnya. Nah, yuk. Itu dia. Amin. Oke, Karin. Oke, sebenarnya udah banyak banget yang dibahas ya dari Arkan sama Zila juga. Cuman mungkin kalau dari aku pribadi emang karena udah disebut juga, aku dari awal juga udah magang di Kasrat, dan dari awal tuh aku udah milih Kasrat jadi pilihan pertama karena aku kayak belum pernah seumur hidupku belum pernah kayak ada suatu wadah yang kayak Kasrat gitu loh, kayak apapun yang dibahas di Kasrat dari aku baca bukletnya tuh kayak sangat sesuai sama aku. Jadi kayak sebenarnya dari awal kayak udah tahu gitu loh kalau aku emang harusnya ada di Kasrat. Terus kayak juga terbukti pas aku kerja di Kasrat, baik pas magang tahun lalu atau juga untuk terutama di tahun ini, kayak aku bisa banyak belajar dan banyak berkembang juga di dalam Kasrat, dan aku senang bisa rapat sama staff Kasrat yang lain juga karena kayak jadinya enak gitu loh ngobrolnya karena kita semua satu pemikiran gitu, dan meskipun ada perbedaan pendapat pun itu kayak penuh dengan sudut pandang yang berbeda yang aku senang banget ngelihatnya. Dan juga aku senang terutama banget bisa kerja sama lagi sama Zila, dan juga kerja banget baru pertama kali aku juga kenal nama Arkan juga baru pertama kali itu di Kasrat. Kayak aku senang banget bisa ketemu Arkan dan juga bisa kerja lagi sama Zila karena ternyata kita secocok itu. Jadi Azik di podcast ini. Mantap. Juga selama nge-podcast tuh kayak bawaannya seru banget gitu, dan akhirnya aku juga belajar gimana cara bisa podcast gitu loh, dan ya intinya banyak lah yang bisa dipelajarin dari Kasrat tahun ini, dan aku kayak senang bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini dan juga suka duka sama staff-staff yang lain juga. Terus apalagi ya, mungkin untuk kedepannya semoga siapapun itu yang lanjutin Kasrat dan juga baik dari kepalanya terus wakilnya dan anak-anaknya itu juga sama kayak Arkan juga tetap kritis dengan apa yang terjadi, dan semoga apa yang udah nilai baik yang dipegang sama Kasrat tahun ini itu bisa dilanjutin di tahun depan, dan semoga bisa lebih berkembang lagi dan Kasrat ini bisa lebih karyanya lebih lebih meluas lagi lah gitu. Betul. Apalagi ya, senang sih. Senang ya. Gimana udah mau selesai apa ininya? Bentar, aku mau makasih satu lagi. Makasih banyak buat teman-teman Kasrat yang udah bonding banget sampai kayak mantap. aku PPF pada datang. Terus kayak PPP juga
Kak Livi bahkan sampai jam 1 malam gua keluar, Kak Livi masih ada di situ. Thank you banget. Terus kayak kalian semua selalu dukung di setiap proses dan progres aku sama ada di Kastrat. Semua makasih banget ya guys. Ya, means so much. mantap. Sama mungkin ini juga aku lupa tadi untuk Sobat Azik yang udah selalu nontonin video kita. Betul. Makasih banyak ya karena kayak kalian sudah berusaha juga untuk mengerti ya isu-isu dan juga menyebarluaskannya ke orang-orang lain juga. Betul. Dan bisa berdiskusi juga sama kita. Betul. Semoga curiosity-nya, rasa penasarannya, rasa semangatnya buat nonton podcast itu terus bertambah. Betul, Jadi setuju. tahun depan semoga podcast juga bisa reach lebih banyak audiens Setuju banget. gitu, bisa acknowledge lebih banyak orang lagi. Betul. Wah, itu mantep sih sobat-sobat Azik sih. Menemani kita dari yang awalnya kita Masih kayak gimana kaku. nih ngomongnya. Betul. Mana langsung pembahasannya tentang politik kan waktu video Iya, pertama gitu. aduh, Jadi kayak gimana ya? agak sulit pembawaannya waktu pertama kali sampai ya video terakhir Azik Udah nggak pegang skrip guys. Betul, Gila. keren banget gitu. Jadi kayak terima kasih banget lah untuk sobat-sobat Azik dan yang tentunya yang udah komen-komen juga gitu kita sangat apresiasi Ya, makasih banget banyak. gitu. Dan ya itulah Udah gimana aja ya. Takut sedih deh. kalau makin lama makin sedih. Makin lama makin Masa sedih. lama. Mungkin ini deh terakhir apa ya? Oke, boleh pikirin Ini dulu. deh. Ya kita jangan sedih-sedih deh. Topik apa yang paling masing-masing kita suka selama kita rekaman di podcast 2025 gitu. Dan yang paling memorable gitu. Sebenarnya udah ketahuan sih memorable yang mana sebenarnya. Aku paling suka Flux Maxing sih karena Wah. aku emang interest sama topik itu. Karena nggak ada Arkan ya. Bukan gue yang ngomong gitu Memastikan aja. Karena ya topiknya sangat menarik dan kayak aku Flux-maxing. sering banget ngeliat di media sosial gitu. Jadi kayak aku enjoy banget bawanya karena aku tahu banyak di situ dan Betul. juga sebenarnya senang sih bisa ngebahas apapun itu yang dibahas juga seneng gitu. Politik-politiknya yang berat-beratnya juga seneng kok. Oh, senang ya Kak. Seneng Gar? Seneng. Oh, nice. Karena kayak nice. bisa ada wadah untuk ngebicarain hal-hal yang berat begini Setuju dan sih, bener. ditanggapi serius sama orang lain yang mungkin aku mungkin belum terlalu bisa melakukan itu sendiri. Betul. Ya. Lu udah ada belum? Udah sebenarnya. Ya udah boleh. Kalau tentunya semuanya semuanya memorable lah karena masing-masing punya kendala dan ya kita alhamdulillah bisa menjalaninya dengan baik bertiga gitu. Terus juga apalagi yang Freud yang kita harus bimbingan itu kan kendalanya lumayan banyak gitu tuh ya. gitu kan, harus ke dosen dulu dan menunggu jadwal dosen, dan itu aku sangat berterima kasih banget tentunya untuk Karina dan Zila juga yang udah mau berusaha keras, apalagi itu kan topiknya lumayan sensitif dan ya tidak bisa kita bawakan hanya dari kita doang gitu, perlu perspektif lain. Terus tapi emang ada satu topik yang selalu aku tunggu-tunggu sebenarnya gitu ya. Salah satu topiknya itu yang paling aku tunggu sebenarnya adalah politik ya, bener banget kata Karina tadi kalau misalnya di podcast ini tuh jadi ada wadah untuk menyampaikan aspirasi kita gitu, dan aku rasa alhamdulillah tersampaikan dengan cukup baik lah di politik ini, walaupun memang ada sedikit ya emosi sedikit lah, tapi sedikit aja, nggak usah banyak tapi ya sudahlah gitu, ya udah semoga itu bisa diperbaiki lah ke depannya, karena kan kita nggak mau lah kita saling berantem dengan siapapun yang menonton itu, jadi semoga Gak ada berantem. Gak mau nyebut saya. Ya itulah pokoknya politik yang paling aku suka. Tapi sebenarnya semuanya aku suka sih. Kayak yang podcast Gen Z, kayak yang LDR itu aku juga seneng. Yang KDM tuh aku juga, wah itu seru banget. Karena ya apa ya, maksudnya keren lah. Terutama Karina dan Zila yang ngebawainnya kayak lebih seru gitu. Karena aku takutnya aku ngebawainnya kurang seru. Tapi karena ada Karina dan Zila, wah jadinya mantep. Dan mungkin penonton-penontonnya tertarik juga karena ada Karina dan Zila juga. Ya karena ada gitu. kita bertiga. Betul, karena asik ya gitu. Bertiga. Oke, itu sih kalau dari aku sih.
Kalau dari aku yang memorable udah pasti ini. Karena kayak ini pertama kali dan terakhir kita rekaman satu kastra, terus kayak bisa tahu perspektif mereka kayak gimana, bisa ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang dirasain sama di kastrat. Jadi menurut gue ini yang paling memorable. Terus kalau yang paling gue suka ini tentu aja. Terus ada dua lagi. Yang pertama itu yang tentang kekerasan seksual, karena menurut gue itu adalah topik yang susah juga buat dibawain dan gak banyak orang juga mau bawain topik itu, apalagi di podcast terus kayak muka kita terpampang begini ya nggak sih. Setuju. Dengan bawa topik-topik yang sensitif kayak gitu. Dan sama yang itu juga seru yang kemarin yang sex workers. Menurut gue itu juga topik sih. Yang nggak banyak orang bahas gitu loh, padahal sebenarnya itu cukup penting juga untuk diedukasi ke masyarakat juga. Terus kalau yang seru, kalau yang berseru LDR menurut gue sama ATS. Karena relate ya itu ya. Karena itu relate. Kalau yang LDR iya lagi relate, kalau HTS pernah relate. Jadi dua-duanya kena itu gitu ya. Dia pernah relate. Setuju jadi sih. Seru banget sih menurut gue. Dan favorit gue adalah politik dong. Bukan, sorry maaf. Jangan paksa gue. Yang gue suka dari kastrat adalah kita tuh kayak kastrat tuh kan biasanya identik dengan politik ya. Terus kita juga psikologi, jadi kayak mungkin identik dengan perspektif psikologi juga. Tapi kayak kita tuh bisa bawain banyak topik gitu loh. Jadi itu nggak ngebosenin untuk gue pribadi. Jadi kita tuh pembahasannya tuh luas banget. Itu yang gue suka. Setuju sih. Betul. Dan semuanya anggota kastrat juga memberikan ide-ide yang bagus banget gitu. Walaupun akhirnya yang terimplementasikan cuma beberapa, tapi saran idenya sangat membantu, karena kadang-kadang kita juga kehabisan topik. Kita kayak bahas apa ya abis ini, bahas apa ini ya. Saya kepikirannya politik terus gitu. Sedangkan kan kita udah ngebagi segmen gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya udah berapa berarti total 14 video untuk podcast 2025 gitu. Tidak terasa tapi sangat terasa. Tidak terasa tapi sangat tidak terasa, betul. Dan akhirnya kita udah di penghujung kepengurusan. Ya itu pokoknya bersama Aziz. Betul. Mungkin nanti di kedepannya ada yang lebih seru-seru lagi mungkin dari pasti kita. Dong, udah pasti. Akan lebih seru. Mungkin pembahasannya juga pasti lebih menarik. Mungkin bukan dibawain Azik lagi ya, tapi kan tema-temanya mungkin nanti akan lebih gong lagi daripada Azik. Entah 14 video, 16 video yang dengan tema-tema yang sangat-sangat bikin sobat-sobat Azik di luar sana yang akan menonton di tahun depan tertarik gitu. Betul. Pastinya juga mereka pasti akan mengangkat tema-tema juga yang pasti lebih relevan juga sama keadaan di tahun 2026 nanti. Betul ya, gitu. Oke sih sebenarnya sedih sih tapi nggak boleh sedih tapi sebenarnya sedih karena kita akhirnya udah nggak bertemu dengan ini nih alat-alat ini gitu kan, ruangan ini lagi udah ruang podcast udah setahun ini udah dengan menjadi seluruh huru-haranya udah menjadi betul dengan kendala-kendala yang ada selama 1 tahun ini dan belum diperbaikin juga, mungkin bisa diperbaikin ya siapapun boleh tahun depan gitu. Terus Ibu mohon izin Ibu mohon izin boleh diperhatikan ruang podcast. Iya, terus juga udah nggak bertemu lagi sama sobat-sobat Azik. Mungkin bisa nanti kalau diundang ya. Tapi kan kalau diundang mungkin kalau ada yang diundang jadi narsum. Betul. Kalau nggak diundang ya sudah, nggak apa-apa. Kita tidak ketemu lagi. Boleh nih teman-teman bahas sama tahun depan yang kastrat PM podcast boleh dicatat. Yang tengah mau lagi. Kita udah nggak ketemu lagi sama sobat-sobat Azik di luar sana. Gitu. Tapi gak apa-apa kok, kan udah kenal mukanya ya. Jadi kalau misalnya bilang, Kak aku sobat Azik, aduh kayak so artis banget dah. So ngartis banget dah. Dia yang ngomong orang kok ngerti. Kak minta tanda tangan. Kak aku sobat Azik. Iya. Ya pokoknya kalau misalnya emang kenal kita ya boleh mungkin disapa-sapa aja nanti di lingkungan Unpad terutama ya gitu. Boleh. Ada lagi sebenarnya? Sebenarnya terakhir sih, ini kita boleh sih kasih pesan untuk kita masing-masing. Oh, buat masing-masing kita. Buat masing-masing gitu. Lama nih video. Enggak, gak usah singkat aja. Pesan untuk masing-masing, singkat. Oke, sebenarnya intinya kalau dari gue juga sama sih kayak pesan sama buat teman-teman kasat lainnya. Mungkin makasih juga buat Karin sama Arkan setahun ini udah bersama gue jadi PM Podcast. Terus pesannya semoga dimanapun nanti kalian
tumbuh di tempat lain, atau mungkin dari kalian ada yang melanjutkan memimpin Kastrat tahun depan. Gue titip Kastrat, semoga Kastrat ini bisa jadi lebih baik di tangan kalian kalau misalnya kalian maju, di tangan siapapun nanti. Semoga kalau misalnya pun kalian memutuskan untuk nggak melanjutkan kiprah kalian di Kastrat, semoga kalian tetap bisa belajar banyak di tempat lain. Betul. Gitu aja sih, sukses terus pokoknya, semangat terus. Oke. Terima kasih Zila. Ya, Mungkin itu aja pesannya. Lalu lu enggak, gini, udah. Oke udah. Mungkin kalau dari aku sama sih, sebenarnya aku mau ucapin terima kasih banyak karena banyak banget lah suka dan duka kita selama 1 tahun memegang proker ini, dan terima kasih juga karena udah bikin aku berkembang selama 1 tahun ini, terutama ya Karina dan Zila. Itu aku sangat berterima kasih lah, karena dari yang awalnya aku gak pede, bahkan dari awal pas pertama kali ngeliat akhirnya kita bareng, kan kalian udah magang ya, sedangkan aku belum gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak, duh kayaknya ini saya tidak akan cocok ini dengan parah banget. Benar karena takutnya jadinya bondingnya kurang, tapi ternyata alhamdulillahnya kalian, wah Karina dan Zila sangat-sangat merangkul, sangat-sangat seru gitu. Merangkul kayak wes gitu. Sangat-sangat seru, dan udah ngebantu banget dari yang tadinya aku sering banget di awal grogian atau misalnya kayak aduh masih deg-degan lah ketemu kamera, tapi dengan kehadiran kalian kayak udah santai aja kan, tenangin diri dulu gitu. Jadi suka di depan kamera ya? Jadi suka di depan agak pede sih, tapi ya setidaknya udah nggak was-was lagi kalau misalnya ada kamera gitu. Itu aku ucapin terima kasih banget. Terus tentunya kedepannya bener banget apapun nanti jalan yang kalian pilih, Karina Zila pilih, semoga itu bisa ngebantu kalian untuk berkembang juga, seperti podcast membantu kita bertiga untuk berkembang gitu. Entah nanti mungkin Zila ada rencana lain yang di luar Kastrat, atau mungkin emang mau lanjut Kastrat, bisa aja kan gitu. Jadi mungkin bisa membantu berkembang apapun itu aspek yang perlu dikembangkan di diri kita masing-masing. Dan juga untuk Karina ya, kalau misalnya udah punya rencana juga tentunya entar jadi kadep Kastrat gitu, terus atau misalnya nanti kepanitiaan atau apapun itu di luar sana yang bisa bikin kamu berkembang, mungkin aku doain banget bisa ngebantu kamu berkembangnya pesat. Jadi kan kalau misalnya podcast berkembang nih, nah selanjutnya di luar podcast berkembangnya sangat pesat gitu. Mungkin ya terakhir ya, semoga kita tetap engage satu sama lain ya, semoga kita tetap saling mau untuk berdiskusi, entah diskusi apapun lah gitu ya. Mungkin dari aku sih segitu sih pesannya. Oke. Mungkin aku singkat aja karena tadi disebutin juga. Terima kasih banyak karena udah mau aku juga di podcast ini kayak bertiga, dan aku senang kita bisa jadi deket banget, dan bahkan kayak lebih deket lagi, meskipun kayak mungkin aku sama Zila udah saling kenal, jadi lebih deket lagi. Terus sama Arkan aku juga jadi deket banget, dan senang aja sih bisa bekerja sama kalian, karena kalian juga banyak bantu aku dan banyak memberikan aku sudut pandang yang berbeda tentang topik-topik apapun itu yang kita bahas. Pesannya semoga sama juga kita bisa sama-sama berkembang mungkin di tempat-tempat lain, dan jangan pernah ragu untuk datengin aku juga kalau misalnya butuh apa-apa. Kayak mau itu hal-hal kecil atau kayak hal-hal besar atau mau diskusi lagi juga aku selalu available gitu loh. Jadi kayak ya kita tetap temenan meskipun udah keluar dari Betul. Masa tiba-tiba musuhan? Enggak dong. Masa tiba-tiba kalau kayak mengajak permusuhan gitu tiba-tiba sih. saling body. Enggak dong. Kasar ya. Kasar terlalu fisik ya, enggak boleh itu. Dan betul, setuju. Terima kasih juga tadi juga untuk Sobat Azik yang udah mau nemenin kita setahun ini. Udah deh. Oke. Sebenarnya ya kayaknya itu udah 2 jam tuh kayak kalau dilihat sebenarnya udah 2 jam. Karena tadi kita rekaman udah dari jam 8, 9 kurang gitu. Ya. Sekarang udah mau 2 jam, dan ya itulah tadi gimana ngomongnya, udah video terakhir, Pak. Ini udah video terakhir. Terus Udah. di video ini juga akhirnya Sobat Azik juga berkesempatan untuk lihat teman-teman Kastrat tuh sebenarnya tuh siapa aja sih, terus kayak PM-nya tuh sebenarnya prokernya ada apa aja sih. Selama ini kan kita cuma nyebut aja kan fake news, diksi. Nah sekarang udah ketemu bisa nih, ketemu langsung, bisa lihat langsung, bahkan lihat kadep-kadepnya, lihat kabitnya. Tapi sayang banget hari ini SPO kita berhalangan. Mungkin nanti editor akan mengedit fotonya.
Ini banyak ya PR editor banyak ya. Apa terakhir Mungkin nanti dikasih lihat lah Ya, orangnya yang mana nanti gitu. editor bisa input Laudiva tring gitu. Ini dia SPO kita Laudiva yang sama ini juga bantu kita supaya kita lebih bonding, supaya kita lebih hangat. Thank you banget. Mungkin segitu aja. Segitu aja sih. Thank you ya guys sudah bersama kita 1 tahun. See you when I see you. Terakhir deh, kalau misalnya ada apa-apa komen aja pesan dan kesan selama Oh iya, menonton. boleh dong. Sobat Azik. Selama menonton Azik ada di podcast ini, mungkin pesan dan kesannya apa gitu, dan tentunya kasih pesan juga untuk siapapun nanti yang memegang podcast ini di tahun depan gitu. Terus kalau misalnya emang suka videonya, ya boleh di likes karena video terakhir ya. Jadi semoga banyak yang suka gitu. Setuju. Oh iya. Iya lanjut aja dulu. Balik lagi nih. Sebenarnya salah satu sobat Azik yang setia adalah bokap gue, jadi gue akan berterima kasih. Boleh, berterima kasih. Ayah, makasih banyak. Apa nih Om? Om Ya. banget, terima kasih. Ayah makasih Ayahnya banyak, Zila. udah selalu nonton, udah selalu share video. Terima kasih, mungkin itu yang nge-boost views ya. Mungkin dia yang membantu ya. Betul. Kasih banyak udah komen, nenek gua juga. Terima kasih neneknya Zila. Satu keluarga Zila, terima kasih banget. Banyak ibu, ayah. udah selalu komen, udah selalu nonton, udah selalu share. Terima kasih, I love you. Betul. Dan tentunya gak lupa kita ingatkan untuk subscribe karena ya ini akan banyak video yang lebih menarik lagi ke depannya karena ini BEM wah keren banget lah pokoknya. Udah bingung. Bakal keren-keren isi dari video-video di YouTube-nya gitu dan tentunya akan membuat sobat-sobat Azik udah ganti sih nanti tahun depan. Ya, sobat-sobat Azik, teman-teman di luar sana akan menjadi bahan tontonan yang sangat-sangat menarik. Betul. Terus share juga mungkin videonya. Siapa tahu ada sobat-sobat Azik di luar sana yang terlewat dengan video terakhir ini gitu. Siap. Betul, terakhir ya kayaknya tagline kita. Udah ini udah terakhir ke berapa udah enggak tahu nih. Enggak, tagline. Terakhir ke-5. Terakhir kita ke 1000 kali. terakhir terus. Ya, tapi ini benar-benar terakhir tagline sebagai penutup podcast 2025 dan Azik di 2025. Mungkin mau dari siapa? Tagline karena udah seabis ini kita udah nggak pakai lagi tuh tagline gitu. Tuh gue ngitung dulu yang pertama. Aduh Zil, lupa Zil. Stay smart. Oh iya, stay smart. Ya oke. Dia dari dulu ya. Oke, terakhir ya guys. Abis itu nanti editor langsung bye gitu, langsung kayak di cut bye gitu. Oke. Sobat Azik dulu atau gimana? Enggak sih langsung ya. Enggak, ini aja terakhir. Perkenalan lagi, kita dari Azik, abis itu baru tagline. Dadah semua, kita dari Azik. Aku iya gitu. Jangan lupa kita untuk dari gitu deh. Enggak, apa sih? Ya, kita Azik, abis itu tagline. Gini kayak oke, kalau gitu kami Azik pamit undur diri. Kita dari Azik, aku Zila. Gitu. Enggak usah, langsung aja aku Stay smart. Aku apa sih? Oke, kalau gitu kita dari Azik, aku akan baru tagline. Stay smart. Boleh. Itu dadah gitu ya. Ya. Enggak dong, pamit undur. Ya deng bener. Bener. Diri dong. Bener. Oke. See you di Enggak ada see you. Udah, see you udah. Langsung aja gelap. Oke. Satu. Apa tadi? Ya lanjut. 2 jam nih beneran. Oke, dimulai. Kalau gitu, kita dari Azik. Aku Arkan. Aku Zila. Dan aku Karina. Jangan lupa untuk terus stay smart, stay critical. Dan jangan kamu ketipu. Dadah, pamit undur diri. See you when I see you guys.